Bantu Mbak Lika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bertemu dalam acara webinar BIPRO, Bincang PR Online, seri ketiga dengan tema Government PR dalam penanganan COVID-19. Ya, senang sekali sudah hadir bersama kita dua narasumber kita yang luar biasa di tengah kesibukan masih meluangkan waktunya. Yang pertama, Prof. Widodo Muktio. Selamat pagi, Prof. Beliau adalah Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang tentu saja dalam penanganan COVID-19 luar biasa kesibukannya dan berperan sangat strategis. Kita akan dengarkan nanti dari beliau pengalaman selama kurang lebih 4 bulan ini dalam mengelola komunikasi publik serta government PR, meskipun di tengah dinamika yang sangat dinamis sekali, akan seperti apa, karena masih belum selesai juga ke depan. Ada banyak pertanyaan yang tentu juga dari peserta yang sudah hadir nanti bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada beliau tentang government PR ini. Lalu yang kedua narasumber kita adalah Mas Wisnu Nugroho. Beliau adalah pemimpin, ya, pagi Mas Wisnu. Beliau adalah pemimpin redaksi kompas.com yang hari ini nanti akan juga berbicara dalam terkait dengan government PR, tentu saja dalam perspektif media, bagaimana media mainstream seperti Kompas ya sejauh ini dalam pandemi ini berperan dan menempatkan posisinya yang sangat strategis di tengah banjir informasi yang sangat besar, dan ini menuntut kejelian dan kompetensi literasi dari masyarakat sehingga tidak mudah untuk mempercayai informasi yang tidak tepat atau hoax dan sebagainya. Ini dua pembicara kita yang luar biasa, dan setelah ini akan langsung kami mohon untuk Pak Dirjen, Prof. Wid untuk menyampaikan paparannya, tapi sebelumnya saya sapa dulu peserta kita hari ini. Kita membuka pendaftaran untuk 100 peserta dan kemarin seatnya sudah terpenuhi. Ada banyak, Prof, dari seluruh Indonesia, mulai dari Aceh, Bengkulu, Bangka Belitung, Riau, sampai Jawa semua ada, kemudian yang ke timur sampai Makassar, Bali, Manado, Banjarmasin, dan sebagainya. Itu peserta kita, mudah-mudahan tidak lupa, karena pendaftaran itu kalau seminggu atau 2 minggu sebelumnya sudah penuh, tapi pas hari H kadang-kadang suka lupa kalau Zoom ini. Ini dari kementerian, dari lembaga, dari universitas banyak, dan juga ada beberapa dari pemerintah daerah. Kira-kira itu, dan nanti akan kita tayangkan di laman YouTube kita, Lab PR Ilmu Komunikasi FISIP UNS. Berikutnya kami persilahkan langsung saja kepada Prof. Widodo sebagai Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo untuk bisa menyampaikan paparan kurang lebih 30 menit. Waktu kami persilahkan, Prof. Baik, terima kasih Mas Andri Rahmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Wisnu dari kompas.com. Yang dulu saya juga sudah silaturahim Pak Wisnu, saya ke sana, mudah-mudahan masih ingat. Kami dengan rombongan semua direktur saya ajak ke Kompas. Ya. Yang saya hormati teman-teman, sahabat-sahabat saya di Prodi Ilmu Komunikasi, kangen rasanya ini ketemu teman-teman seprofesi, ada Mas Andre, ada Bu Tanti, Mbak Nora, ada banyak itu tadi ya. Dan juga
peserta webinar yang seluruh Indonesia, tentu ini menjadi kebanggaan kita bahwa pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan satu kegiatan komunikasi, lebih tepatnya kalau boleh saya sampaikan ini adalah government public relation, di mana sebelumnya kita di kampus sudah belajar, tapi kemudian di dalam praktek ini betul-betul kami menghadapi satu tantangan yang luar biasa, sehingga nanti saya akan cerita baik dari sisi spirit maupun dari sisi teknis kegiatan yang kami jalankan. Kalau yang dari spirit, ini juga perlu kami sampaikan, sekarang ini saya sedang mencoba untuk membuat satu budaya baru di dalam humas pemerintah. Ini saya ingin tunjukkan, saya sekarang ini memakai pin ini ya, pin ini adalah pin humas pemerintah. Ini tantangan kami masuk di sini, kami mencoba merubah mindset kita bahwa humas pemerintah dimanapun berada, khususnya di IKP, itu harus punya medsos, minimum 3. Dan setiap medsos itu harus punya follower paling tidak 500. Dan setiap hari menjalankan positive knowledge, copy paste tetapi hal-hal yang positif. Dan ini ternyata suatu budaya yang membutuhkan effort yang luar biasa. Kalau kita sendiri, pribadi mungkin bisa. Tapi karena ada ratusan orang yang harus kita dorong ke situ, maka ini membutuhkan regulasi, membutuhkan semangat, ya, pelatihan untuk bisa betul-betul GPR itu menjadi GPR profesional dan milenial. Ini langkah yang kami laksanakan sehingga teman-teman kalau tahu di IKP besok akan menghadapi satu situasi yang bahwa PR-nya pemerintah itu standing-nya harus tidak kalah dengan PR swasta. Jadi kalau Bu Tanti ini anggota Perhumas, Mas Andri ini ketua Perhumas banyak swasta, tapi karena pegawai negeri tunjukkan GPR itu nggak kalah standing dengan swasta anggota Perhumas yang lainnya. Ini menjadi spirit kita karena kami paham kalau di IKP ini ada namanya Baku Humas, dan Dirjen IKP itu Ketua Baku Humas. Jadi kami memulai dari IKP dulu. Nah inilah yang saya kira menjadi spirit penting untuk kemudian menggerakkan komunikasi publik kita supaya betul-betul kuat tanpa harus mendapatkan label yang aneh-aneh. Sekarang ini kan saya dapat label bahwa menggunakan buzzer, menggunakan macam-macam itu. Kita menggunakan GPR. Kita menggunakan resource kita, dan yang penting selalu memberikan positive knowledge, pengetahuan-pengetahuan positif. Dan saya analogkan bahwa itu adalah rumput hijau yang setiap pagi kita sirami dengan memposting hal-hal yang positif. Kita harus menutup ilalang-ilalang di dalam lapangan itu yang kadang-kadang memang tidak bisa hilang, yaitu berita-berita yang hoax, berita-berita yang hate, berita-berita yang tidak bagus. Ini menjadi konsep awal government PR hadir untuk penanganan COVID-19. Tetapi sudah kami mulai, saya bersyukur di tempat kami di Kominfo sudah mulai jalan, meskipun belum maksimal, tapi paling tidak kemudian pada saat COVID, IKP ini menjadi koordinator komunikasi publik di gugus tugas. Sehingga kami berhadapan dengan semua kementerian lembaga untuk bersama-sama memberikan diseminasi secara masif, memberikan informasi secara sebanyak-banyaknya dengan berbagai channel, berbagai platform. Nah, disitulah tantangan menjadi sangat penting, dan yang tidak kalah pentingnya adalah ternyata COVID ini pertumbuhannya sangat cepat. Sangat cepat. Jadi ini perubahan perilaku yang harus dirubah di seluruh dunia bahkan, terutama di Indonesia juga ya. Sangat cepat. Dalam tempo yang hanya sebulan, dari kemudian Januari kita memulangkan saudara-saudara kita pulang dari Wuhan, kemudian menjadi heboh di Natuna, dan terus-menerus sampai pada Maret itu sudah menjadi puncaknya. Termasuk Maret itu adalah, kalau kita lihat jurnal hoax-nya, tanggal 23 sampai 29 Maret itu hoax yang paling tinggi. Jadi berita-berita yang membuat masyarakat panik, bingung, bahkan ada panic buying, itu terjadi pada term waktu itu. Kenapa itu bisa terjadi? Ya itulah, bahwa siklus yang perubahan cepat ini harus disikapi dengan baik. Bisa ditayangkan ya Mas Andri ya?
Iya, Prof. Monggo Mbak Lika. Ini hostnya Mbak Lika. Lika ya, silakan Mbak Lika. Nah, saya ingin memulai bahwa sekarang pada tataran praktis, bagaimana kerja kita government PR di dalam penanganan COVID ini. Saya ingin ambil ini, tugas kita belum berakhir. Artinya hari-hari ini, Presiden sudah memerintahkan kepada semua kita untuk senantiasa pada tahapan yang disebut adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Tapi lebih familiar kami memposisikan pada adaptasi kebiasaan baru. Dan pada saat kita menempuh kebijakan komunikasi adaptasi kebiasaan baru, bukan berarti kita kalah atau menyerah. Ini poin penting. Ini poin penting. Tetapi mengubah perilaku dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru sesuai dengan protokol kesehatan. Saya barusan kemarin ada dengar pendapat dengan Komisi 1 disindir pernyataan kenapa sekarang Solo menjadi hitam pekat katanya gitu. Karena tahu saya dari Solo, saya disindir itu. Dan ini menunjukkan bahwa positif corona itu menjadi parameter kedisiplinan kita di segala lini. Oleh sebab itulah, maka ini menjadi tantangan kita semuanya. Nah, ini secara regulasi saya ingin sampaikan bahwa ada namanya keputusan Presiden nomor 7 dan nomor 9, di mana di dalamnya itu tanggal 13 Maret, Presiden membuat kepres yang isinya membentuk gugus tugas penanganan COVID. Setelah ada 2 positif COVID yang waktu itu diumumkan oleh Bapak Presiden beserta Menkes. Langsung dari situ ditunjuk Doni Monardo sebagai Ketua BNPB itu mengkonsolidasi dan akhirnya beliau membuat surat namanya Gugus Tugas Percepatan COVID-19 tahun 2020. Nah, disitulah Kominfo bertugas menjadi leading sektor di dalam komunikasi publik bersama-sama dengan Kemenkes, Kemensos, BNPB, Kemenko PMK, KSP, dan seterusnya. Pendek kata, semua kementerian lembaga yang terkait dengan komunikasi publik terkait dengan COVID ini terlibat membangun jejaring untuk tugas komunikasi publik. Nah, tetapi juga kita mesti ingat, ini buat teman-teman yang belajar government PR, acuan government PR itu pada Impres nomor 2015. Jadi Impres nomor 9 2015 itu menjadi pedoman kerja government PR, yaitu pengelolaan komunikasi publik, termasuk khusus penanganan COVID-19, itu ada surat edaran Menkominfo nomor 2 2020 terkait dengan percepatan sosialisasi pencegahan COVID. Jadi dengan Menkominfo masuk di dalam gugus tugas, maka Menkominfo itu langsung membuat edaran untuk bagaimana koordinasi antara provinsi, kabupaten, kota dalam rangka percepatan sosialisasi pencegahan ini. Nah, disitulah kita bergerak, disitulah kita dipandu dengan regulasi yang cukup kuat. Mbak Lika, next. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, next Mbak. Ini ilustrasi bahwa tugas Kominfo, khususnya Ditjen IKP sebagai tugas government PR, itu melaksanakan tugas fungsi koordinasi kehumasan pemerintah sehingga penyampaian informasi kepada masyarakat diharapkan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan berkualitas. Jadi kata kunci cepat, tepat, dan berkualitas ini menjadi tantangan kita sehingga kita memang kemudian harus berdampingan terus dengan profesi komunikasi ini. Next. Inilah dinamika yang mesti kita hadapi, bahwa publik ini selalu ingin mengharapkan informasinya itu bisa sampai, dan kita dari sisi pemerintah itu bisa mengkonsolidasi semua informasi. Konsolidasi ini membutuhkan kerjasama antar humasnya, tapi juga kerjasama ini melibatkan antar menterinya. Karena apa? Seringkali di masing-masing kementerian ini punya cara kerja yang tergantung Pak Menterinya, Bu Menterinya. Sehingga ini dinamika ini menjadi sangat penting untuk kami sampaikan.
termasuk di dalam masyarakat ini yang sangat beraneka ragam. Dalam COVID ini, kita sudah mencanangkan musuh kita hanya satu, COVID. Tetapi masyarakat, stratifikasi sosial, stratifikasi pendidikan dan seterusnya dalam masyarakat itu menjadikan bahwa tuntutannya itu beraneka ragam. Di samping tentu saja kondisi geografis yang menjadikan kita itu beraneka ragam secara geografis, secara kultural, tetapi juga secara pendidikan sosial ekonomi ini juga membutuhkan penanganan yang case by case. Ini tantangannya. Next. Teman-teman yang saya hormati, ada satu tantangan yang ini semua menghadapi, yaitu era post-truth, di mana kebenaran, fakta, bukti tidak terlalu penting lagi sepanjang narasi dan cerita dan juga pemikiran diterima berdasarkan kesamaan pandangan, pikiran, dan keyakinan. Ini yang saya kira menjadi penting. Bahwa memberikan informasi bahwa ini benar loh, gitu ya. Ini yang benar loh, itu sekarang ini bersaing dengan adanya pihak-pihak yang tadi saya istilahkan ilalang kering tadi, jadi membuat narasi seolah-olah produk yang dibuat ya benar. Itu berbagai komponen masyarakat, sehingga sering tumbuh yaitu sebentar Mbak, cara-cara manipulatif yang menyihir orang mempercayainya. Kalau dalam bahasa yang sederhana, kita ini kalau nggak hati-hati tidak hanya kena pandemi, tapi kena infodemi, kena penyakit yang disebut tsunami informasi yang justru menenggelamkan kita, menjadikan kita bingung. Seperti yang tadi saya contohkan, ada hoax-nya paling tinggi, akhirnya kita menjadi panic buying. Dan masyarakat kita ini sekarang sudah secara gampang menjadi produsen, sekaligus konsumen, sekaligus distributor. Jadi percaturan inilah yang menjadikan dunia realitas sosial sama dunia virtual ini berbaur, saling mempengaruhi, menjadikan kerja kita humas pemerintah mengalami dinamika yang luar biasa tingginya. Next. Nah, teman-teman semua yang saya hormati, next. Tantangan yang harus dilaksanakan oleh kita yaitu bagaimana pemahaman masyarakat itu meningkat, awareness-nya meningkat, disiplin terhadap protokol kesehatan meningkat. Ini yang pertama. Yang kedua juga jangan sampai ada disinformasi atau berita-berita yang tidak benar yang menjadikan tadi beritanya menyesatkan. Publik mampu memilih dan memilah informasi itu. Ini yang saya kira menjadi tantangan kita. Kalau barusan tadi kami memberikan keynote di acara KIP, saya menyampaikan generasi milenial itu harus literate, harus bisa memahami dunia medsos, harus cek and recheck, ada cek fakta, ada kalau di Kominfo ada namanya aduan ya, dan itu bisa dijalankan sehingga yang beredar di kalangan teman-teman milenial, anak-anak muda, itu berita-berita yang memang sudah selected ya, sudah dipilih dan sudah baik. Tapi yang terjadi apa seperti itu? Nah, disinilah dinamikanya di tengah kita punya masalah yang dengan pandemi COVID ini. Sehingga bagaimana publik itu percaya dengan informasi kita. Next. Next. Nah, inilah yang kemudian kami hari ini ingin menyampaikan bahwa strategi komunikasi publik itu tidak hanya dilaksanakan di tingkat KL, DPR, tidak. Kami sangat memahami bagaimana diseminasi itu memberikan aliran masuk ke komunitas, tokoh masyarakat, bahkan Badan Dunia. Kami bekerja sama di BNPB itu dengan WHO dan UNICEF. Ini setiap hari kita komunikasi. Termasuk juga dengan akademisi. Awal-awal April kami diundang di asosiasi profesi, di ISKI, di Perhumas beberapa kali untuk mendiskusikan bagaimana persoalan kampus itu memberikan kontribusi. Termasuk dengan media, ya media kami intens dengan pemilik media, dengan Pemret, termasuk dengan dunia usaha kami juga intens. Bagaimana ini semua susah sehingga ada kebersamaan untuk memberi solusi. Nah ini timeline yang saya kira juga perlu saya sampaikan secara cepat saja, bahwa kita sebelum ada gugus tugas pun sudah jalan di Kominfo ini karena tugas kita komunikasi. Termasuk pada level yang kedua ini, pada saat ada pemindahan WNI ke Natuna itu sampai kami karena tidak diizinkan, kami akhirnya mengirim wartawan antara untuk izin ke Panglima supaya bisa meliput, supaya diseminasinya bisa jalan.
khusus ada surat dari kami untuk ke Panglima untuk kita minta liputan itu. Karena memang saat itu suasananya memang sangat tinggi tensinya, sehingga komunikasi ini menjadi sesuatu yang sangat diperhitungkan. Termasuk kemudian kita akhirnya membuat media center di kantor sekretariat staf presiden, baru kemudian setelah ada surat gugus tugas kami membuat media center di tempatnya BNPB. Nah, itu timeline kerja kita di awal-awal dulu yang sangat tensinya tinggi, sampai juga next Mas, sampai juga pada situasi program sosialisasi PSBB, di mana kita bekerja, belajar, beribadah, tidak mudik ya. Itu dari rumah, kita tinggal di rumah. Jadi yang dulunya kemana-mana, sekarang kita betul-betul kunci di rumah. Ini satu strategi yang luar biasa, bahkan sampai pada tidak mudik itu menjadikan kami meminta para tokoh mubalik itu untuk membuat medsos secara cepat dalam minggu itu, dan kemudian kita sosialisasikan. Itu kerja yang saya kira sangat cepat yang harus dilaksanakan. Nah, pada saat ini kita masuk di dalam fase di mana program sosialisasi masyarakat produktif tapi aman COVID. Ini juga membutuhkan strategi yang berbeda lagi. Termasuk kemudian kita sekarang diminta membantu adanya pemulihan ekonomi nasional. Ini dari lead-nya dari Kementerian Keuangan. Termasuk juga kita sekarang ini harus menyiapkan bagaimana sosialisasi menjelang Pilkada 2020 masa pandemi ini. Targetnya dari KPU itu 77%, 77,5%. Tetapi aman COVID. Jadi jadi demokrasinya berkualitas, tetapi juga masyarakatnya itu jangan sampai bermasalah terhadap COVID ini. Nah, inilah cara kerja yang dari waktu ke waktu kita alami dinamikanya, kita alami bagaimana kita menjaga stamina itu, termasuk juga saya itu kadang-kadang ingin curhat ke teman-teman. Alhamdulillah semasa COVID 3 bulan lebih, bahkan 4 bulan ini, saya tidak pernah sehari pun libur. Jadi work-nya from office. Itu menjadi kepuasan ya, karena di tengah masyarakat pada takut, di tengah staf semua diliburkan, saya sendiri dengan sopir dan juga dengan staf itu selalu ngecek ke kantor, ke BNPB dan juga ke Kominfo. Dan ini dinamikanya luar biasa dan alhamdulillah sehat. Ini berkat doa teman-teman semuanya. Nah, next. Artinya memang komunikasi itu nggak bisa disambi, gitu ya, nggak bisa dijalankan sekedar dari rumah. Sebelumnya, Mbak, sebelumnya. Nah, ini jajaran yang ada di dalam organisasi, bahwa kami sebetulnya juga berada pada koordinasi kepala BNPB, tapi sekaligus juga koordinasi dengan Menkom. Nah, sedangkan yang lain, next saja, yang lain takut pada bagaimana ini strukturnya ya. Satu kertas. Nah, ini pelan-pelan aja, Mbak. Mbak Lika. Next ya. Dia tidak masuk juga saya. Next, Mbak Lika. Jadi kami juga TNI Polri dilibatkan semuanya. Nah, ini cara kerja kami. Jadi kami punya tim, ketuk satu aja, Mbak. Kalau dua agak delay nih kayaknya. Agak delay. Sebelumnya, Mbak. Jadi kami bekerja itu berdasarkan alur kerja, berdasarkan informasi yang kita miliki di Telkom, di KSP, di Kominfo sendiri, gitu ya. Supaya itu kemudian menjadi bahan untuk kita membuat daily briefing. Daily briefing itu adalah panduan semua kita untuk kemudian hari ini harus mengekspos apa, hari ini harus mengerjakan apa. Itu menjadi proses yang setiap hari kita laksanakan sampai hari ini. Dan ini membutuhkan stamina yang luar biasa karena Mbak. Karena ini adalah proses yang harus kita jalankan, tidak boleh berhenti sehari pun. Bahkan Sabtu Minggu juga jalan. Jadi tim monitoring, kemudian Dewan Redaksi membuat agenda setting. Penentuan narasi edukasi publiknya seperti apa, kebijakannya seperti apa. Dan daily briefing ini akhirnya harus kita produksi untuk kepentingan media conference. Kita setiap hari itu ada 3 media conference,
Tetapi saya yakin Bapak Ibu teman-teman yang didengar biasanya yang 3/4. Jumlah yang positif berapa, yang meninggal berapa. Padahal setiap hari itu ada 3 kali kita media conference. Juga ada lewat web, call center, chatbot, dan macam-macam. Semua hal ini kita siapkan untuk kita jadikan konten, kemudian diseminasinya melalui berbagai jaringan ini. Ada jaringan lembaga penyiaran, ada jaringan komunitas, ada jaringan KSP, jaringan relawan, jaringan Kominfo sendiri sampai ke kabupaten kota, dan juga staf khusus milenial yang itu dimiliki oleh Presiden. Dia menjadi influencer, yang menjadi orang yang menyebarkan, punya follower yang banyak. Jadi ini kegiatan kita setiap hari, bahkan jam 9 ada press conference, jam 12 ada press conference, dan juga yang terakhir 3/4. Termasuk sekarang ini dinamikanya cukup panjang karena Pak Yuri juga sudah sangat lelah, dibantu dengan Dr. Aisyah, dibantu dengan teman-teman yang lain, yang ini supaya kita juga ada dinamika dan tidak membosankan. Nah, inilah tantangan-tantangan kita yang saya kira menjadi penting. Kemudian yang terakhir, saya ingin sampaikan, kami punya satu media yang dimiliki Next, yang bisa kita akses, di mana ini yang dikoordinasikan oleh Kominfo. Kami punya namanya Forum Merdeka Barat, kami punya Indonesia Baik, indonesia.go.id, kami punya TV namanya GPR TV, dan yang pojok kanan bawah itu GPR Millennial Membership. Ini yang kami sampaikan tadi, bahwa kami menjalankan partisipasi semua pegawai negeri yang bertugas di Humas itu harus masuk dalam member itu. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, LPP TVRI, RRI, dan juga Antara ini menjadi kolaborasi kami untuk mendiseminasi semaksimal mungkin, karena itulah organ pemerintah yang harus kita maksimalkan. Saya kira itu dulu untuk bisa memberikan gambaran tentang humas pemerintah yang kami jalankan. Waktu saya kembalikan Pak Andre. Silakan. Baik, terima kasih banyak Prof. Penjelasan yang luar biasa dan sangat lengkap saya kira. Meskipun tadi sebenarnya masih ada slide lagi kayaknya, nanti bisa disambung dengan pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Untuk selanjutnya, Mas Wisnu Nugroho, beliau adalah pemimpin redaksi kompas.com, dan beliau banyak menulis buku juga. Yang kita kenal dulu, beliau ada wartawan di Istana zaman Pak SBY, dan bukunya sangat bestseller, itu beberapa buku yang ditulis beliau. Kemudian di masa COVID ini, Kompas Media juga menerbitkan sebuah hasil riset yang judulnya Indonesia Bingung. Di situ nanti Mas Wisnu akan menjelaskan seperti apa hasil risetnya, dan kalau bisa nanti juga menyinggung apa yang disampaikan oleh Prof. Widodo tadi, sehingga bisa ketemu kira-kira untuk yang sudah dilakukan seperti apa tadi sudah dijelaskan Prof. Wid, dan ke depan karena kita belum tahu sampai kapan nih masa ini krisisnya panjang ya. Itu. Silahkan Mas Wisnu, kami persilakan. Mas Andre, terima kasih. Prof. Widodo, terima kasih juga sharingnya. Mencerahkan sih, memberikan gambaran kerja-kerja besar yang tidak mudah memang di tengah situasi yang juga tidak mudah. Jadi emang kombinasi tidak mudah sekaligus ya. Salut sih saya kepada Prof. Widodo, ini bisa work from office tanpa henti ya. Ini perlu tips nih, kita juga perlu dikasih tahu gimana caranya untuk tetap produktif, tetap bisa beraktivitas, tapi juga secara kesehatan aman. Karena itu kan yang diharapkan oleh pemerintah paling tidak 2 bulan terakhir. Karena setelah kita mencoba melakukan segala upaya untuk menghentikan penyebaran ini dengan WFH, lalu kemudian ada pelonggaran ekonomi, aktivitas-aktivitas yang esensial bisa dilakukan, tapi ya terjadi malah pelonggaran ekonomi diikuti sekaligus pelonggaran protokol kesehatannya. Saya masih sering menemui, mungkin juga Bapak Ibu di sini masih menjumpai orang yang tidak pakai masker ketika beraktivitas di luar ruangan, berkerumun ketika melakukan kegiatan. Nah, ini hal-hal yang perlu
peran-peran kita bersama sih, nggak hanya pemerintah untuk tadi kita ingin berdamai dengan COVID, tapi bukan menyerah sebenarnya, tapi bekerja dengan segala upaya yang baik, tetapi dengan disiplin yang tinggi terkait dengan protokol kesehatan. Itu saya nyambung dari Prof dulu tadi, betapa rumitnya dan sulitnya menghadapi situasi ini di awal-awal sih, terekam, dan itu saya akan bagikan di apa yang akan saya sharekan. Ada 2 bagian sebenarnya. Bagian pertama adalah saya ingin memotret setelah pemerintah melakukan pelonggaran aktivitas ekonomi. Ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah sebelum pemerintah melakukan pelonggaran aktivitas ekonomi. Ada 2 slide nanti, ringkas-ringkas saja. Kita akan perdalam di diskusinya. Gambaran saya sebagai pemimpin redaksi di Kompas.com yang setiap hari berhadapan dengan informasi yang tadi Prof menyebut tidak hanya pandemik yang kita hadapi, tapi juga infodemik. Itu betul sekali. Tidak hanya informasi yang tidak jelas kebenarannya, banyak informasi yang tidak benar sama sekali. Nah, itu beredar bersamaan dengan situasi tidak pasti ini. Kondisi ini membuat masyarakat menjadi sangat bingung sebenarnya. Dan ini yang kami potret awal pada saat pemerintah, waktu itu Presiden Jokowi dari Istana Bogor mengatakan bahwa mulai hari ini tanggal 15 Maret, kalau saya tidak keliru, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Ini kayak shocking, membuat orang kemudian apa yang harus dilakukan ketika belajar di rumah. Ini ada satu penelitian yang kemudian kami menamainya Indonesia Bingung. Yang pertama saya akan share dulu sebenarnya pengantar untuk masuk ini. Saya akan coba mohon izin untuk share. Ini dia. Sudah terlihat Bapak Ibu ya? Sudah ya? Oke. Saya bikin pembagian secara kronologis. Pertama kita bingung, jadi masa di mana kita menghadapi kasus positif pertama COVID-19. Kita tidak tahu harus apa yang dilakukan karena belum ada acuan apapun yang bisa kita pakai sebagai pedoman. Dalam perjalanan kita beradaptasi, ada seruan untuk memakai masker, meskipun awal-awal ditolak, hanya orang yang sakit yang pakai masker. Itu Menteri Kesehatan juga menjadi bulan-bulanan ketika itu, tapi WHO dalam perjalanan kemudian mensyaratkan dan mewajibkan semua orang pakai masker. Kita beradaptasi. Dalam perjalanan kemudian kita bingung lagi karena ada temuan terakhir kemarin di awal Juli bahwa para peneliti memberikan bukti yang begitu masyarakat bingung lagi. Bingung, adaptasi, bingung. Kenapa ini terjadi? Karena era tidak pasti ini akan panjang. Saya ngomong sama Mas Andre. Bagaimana masa pandemi ini? Epidemiologi menyebut ada 3 hal yang bisa menjadi tanda berakhir. Pertama, akan ditemukan. Belum memberikan jaminan waktu, tetapi paling cepat itu pertengahan 2021. Kira-kira bulan April atau Mei. Tapi nggak tahu, mudah-mudahan ada percepatan karena teknologi dan karena kemampuan laboratorium di seluruh dunia yang saling berlomba-lomba, kita mendapatkan vaksin lebih cepat. Yang kedua, ditemukan obat untuk penyakit ini. Nah, kabar baiknya untuk obat ini kayaknya lebih cepat dibanding vaksin. Obat ini kemungkinan dari banyak lembaga dan peneliti itu akan ditemukan kira-kira akhir tahun ini untuk mengatasi penyakit atau infeksi atau gangguan karena COVID-19 ini. Yang ketiga, ketika ada kekebalan yang massal, di mana semua orang sudah tertular, mayoritas sudah tertular, ya otomatis COVID ini akan berhenti sendiri dan tidak akan perlu ditangani. Itu tanda di mana COVID ini akan berakhir. Tapi itu kapan? Semua orang nggak tahu. Era tidak pasti. Nah, saya akan memberikan gambaran era ketidakpastian ini diperparah dengan situasi ini. Tadi Prof. Widodo menyebut betul sekali bahwa kita kebanjiran informasi. Mas Andri tadi juga menyebut. Pak Yaakob Utama, pendiri Kompas Gramedia,
tahun 2003 saat mendapatkan gelar honoris causa dari Universitas Gadjah Mada, tempat Pak Yaakob dulu kuliah, itu menyebut, ini tahun 2003 di mana internet baru tumbuh, tapi Pak Yaakob sudah menyebut bahwa informasi yang dipersepsikan sebagai sumber pengetahuan, waktu itu tahun 2003 itu mulai dikhawatirkan sebagai sumber kecemasan. Dan tahun 2014 kita mengkonfirmasi ini ketika Pilpres, 2019 kita konfirmasi lagi saat Pilpres lagi, dan saat 2020 ketika kita menghadapi pandemi ini, informasi yang semula dipersepsikan sebagai sumber pengetahuan, bukan hanya mulai dikhawatirkan, sudah dikhawatirkan sebagai sumber kecemasan. Saya ada dalam satu grup dengan beberapa stafnya Prof. Widodo yang setiap hari membagikan kepada kami PDF tentang berita-berita hoax yang kemudian di-debunking atau diuji kebenarannya. Dan ini membantu sih untuk publik yang mau membaca. Ini persoalan ini, publik yang mau membaca, itu akan mendapatkan informasi yang memadai. Problemnya adalah publik kita atau masyarakat Indonesia itu nggak membaca. Nggak mau membaca. Senangnya hanya mendengar dari informasi-informasi seliweran di sosial media. Nanti di slide yang berikutnya saya akan share bagaimana kita dalam situasi yang tidak mudah karena infodemik sekaligus pandemik ini. Kita menghadapi situasi kayak gini. Ini sering saya sampaikan kepada mahasiswa, saya ngajar di UMN, untuk membantu mereka, untuk membantu para mahasiswa punya sikap kritis. Coba kalau kita baca kutipan ini. Bagi banyak orang, ini akan kemudian di-share ini. Wah, keren nih Soekarno. Dia sangat visioner ya, pendiri bangsa, dan dia melihat bahwa benar juga nih, jangan mudah percaya dengan apa yang kamu baca di internet hanya karena ada foto dan quotes di sebelahnya. Kalau orang tidak menggunakan sikap kritisnya, tidak literate atau tidak punya kemampuan untuk menguji semua informasi yang dia terima, begitu ada informasi menyenangkan hatinya, tadi realita post-truth yang disebut oleh Prof. Widodo betul sekali. Kalau menyenangkan perasaannya, membuai apa yang dia yakini, lalu dia bagikan. Jangan berhenti di kamu, bagikan kepada semua orang soal ini. Padahal belum tentu benar ini. Dan pasti nggak benar, nggak mungkin Soekarno menemukan kata internet sebelum tahun 60 atau 70 ya, ketika dia masih ada di antara kita. Nah ini kan kita campur aduk dengan situasi ini. Nah situasi ini saya akan masuk ke apa yang kemudian ditemukan. Kompas Gramedia Research itu secara rutin dan umumnya 3 bulan sekali itu membuat riset. Riset pertama kami lakukan tahun ini di bulan Maret, pas kebetulan kita menghadapi situasi COVID. Sebenarnya riset ini riset yang rutin dilakukan untuk kepentingan bisnis dan membaca audiens. Tapi kemudian karena situasi COVID, kita menemukan hal menarik yang bisa kita respon, dan juga mungkin ini baik untuk government PR menghadapi publik yang berubah. Kami melakukan survei terhadap 2.103 responden, usianya 16 sampai 45 tahun. Ini pada bulan Februari sampai April 2020. Ada 3 temuan utama, tapi ada 2 temuan tambahan yang nanti akan saya share soal cueknya masyarakat yang terpecah, yang ketiga peran ibu yang sangat dominan, yang keempat tidak semua orang bisa di rumah aja, yang kelima adalah bagaimana digital itu mengubah paradigma orang bekerja dan sebagainya. Saya akan beralih ke materi share satu lagi, sebentar ya, maaf, dan cek. Buka dulu. Ya. Ini hasil riset yang dilakukan oleh Kompas Gramedia Media Research. Ini detail nanti kalau teman-teman butuh riset utuhnya nanti akan saya bagikan lewat moderator ya, Mas Andre. Tapi dari riset ini saya akan meng-highlight 3 hal plus 2 hal yang penting. Ini metodologinya, survei daring terhadap 2.103 responden yang usia rata-ratanya 16 sampai 45 tahun. Domisilinya memang mayoritas di Jabodetabek. Ini sesuai dengan komposisi pembaca kompas.com sebenarnya. Lalu berikutnya kota-kota besar lain terwakili, dan pekerjaannya mayoritas adalah pegawai swasta. Ini juga menggambarkan realita pembaca atau audiens kompas.com. Ada mahasiswa pelajar yang terbesar kedua, wira swasta, ibu rumah tangga, PNS 5%. Ini sebagai metodologi. Nah, temuan pertama
ini Indonesia atau masyarakat tidak acuh sebelum ada kasus di dalam negeri. Ini tercermin dari ini dia. Ini gambaran bagaimana keterbacaan artikel di kompas.com sebelum COVID tanggal 2 Maret diumumkan oleh Presiden Jokowi dan Menteri Kesehatan Pak Terawan di Istana Merdeka. Saat itu orang ya biasa-biasa aja, nggak peduli. Tapi begitu corona masuk Indonesia, ini kita lihat daily page views-nya segini tingginya. Sampai 55 juta per hari keterbacaan. Ini menggambarkan sebenarnya animo masyarakat atau keingintahuan masyarakat atau kepedulian masyarakat baru muncul ketika ada kasus pertama. Ini temuan pertama yang KG Media Research. Nanti kita respon dan kita diskusikan. Yang temuan kedua adalah, tadi betul sekali bahwa ada orang nggak percaya, ada orang percaya dengan apa yang dia yakini, ada orang yang nggak peduli, karena masyarakat kebanjiran informasi. Respon masyarakat kemudian terpecah antara yang percaya dan tidak, antara yang melakukan apa yang diharuskan dan tidak. Itu apa yang masyarakat jadikan sumber yang membuat masyarakat cuek dan terpecah itu ternyata nih tadi saya menyebut literasi kita masih rendah, kebiasaan membaca kita, apalagi sikap kritis kita terhadap sebuah informasi itu tidak cukup terbangun. Sumber dari informasi yang kemudian membuat masyarakat terpecah, 80% dari responden kami itu menggunakan media sosial sebagai sumber informasi. Yang kedua adalah aplikasi chat. Ini PR di government mungkin perlu mengadres ini sih sebenarnya. Betul tadi Pak Gatot menyebut, Prof. Gatot menyebut bahwa Governor PR sudah mewajibkan medsos di semua humas, masing-masing medsos ada 500 pengikut minimal dan setiap hari harus menyebarkan positive knowledge seperti menanam dan menyiram rumput setiap pagi untuk mengalahkan ilalang-ilalang itu. Tetapi sebenarnya cara-cara itu oke, itu dilakukan, tapi sebenarnya masyarakat ketika di media sosial malah justru tambah bingung sebenarnya. Kabar baiknya ketika masyarakat menghadapi situasi yang serba bingung ini, mereka kembali ke media-media terpercaya. Ketika di media sosial mereka bingung, tidak menemukan mana yang benar, mana yang salah, 75% lari ke media-media arus utama yang memberikan informasi yang bisa dipercaya. Mereka memberikan atensi yang lebih kepada media-media. Kompas.com mendapatkan atensi ini. Ini kelihatan dari bagaimana pertumbuhan pembaca kami ketika COVID ini malah naik hampir 100% dibanding sebelum COVID. Pembaca menjadi sangat interest untuk mengkonfirmasi informasi-informasi yang ada di media sosial. Poin temuan yang ketiga, ini juga penting juga, bagaimana kita perlu merespon peran-peran yang kemudian dikembalikan kepada keluarga dan rumah. Temuan kami yang ketiga, yang pertama tadi masyarakat cuek, yang kedua masyarakat terpecah, yang ketiga, ibu memiliki peran penting dalam keluarga. Karena apa? Semua aktivitas dilakukan di rumah. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Dan penguasa di rumah itu tidak lain dan tidak bukan adalah ibu. Ibu menjadi penjaga keluarga yang sangat tangguh. Nah, kalau ingin menyasar informasi itu didiseminasikan secara baik, baik government PR ataupun media sebenarnya, kami menyasar kaum perempuan. Dan ini kelihatan di pertumbuhan audiens kami, di era COVID ini justru demografi pembaca kompas.com itu terbalik ketika sebelum COVID. Sebelum COVID itu mayoritas atau 64% itu laki-laki. Setelah COVID atau semasa COVID ini, pembaca di kompas.com itu 63, kebalikannya seperti tadi, 63-64% itu perempuan. Lebih banyak perempuannya. Kenapa? Karena ibu menjadi peran penentu untuk kebutuhan-kebutuhan di keluarga. Menjaga kesehatan anak, menjaga anak bisa belajar di rumah, dia nyari informasi semua di media digital, dan di kami di kompas.com ini terjadi. Peran ibu yang begitu penting harus jadi sasaran juga bagi PR dimanapun untuk menyasar mereka sebagai
tempat untuk memberikan informasi. Ini temuan yang ketiga. Temuan keempat adalah tambahan yang kita tidak menduga bahwa ini memberikan keuntungan dalam arti percepatan untuk adaptasi digital. Kalau kita nggak kena pandemi, kita nggak mengenal namanya webinar, yang sebenarnya asik juga bisa dilakukan untuk menyampaikan diskusi, untuk berbagi ilmu. Saya hampir setiap hari ada 3 atau 4 rapat atau meeting atau diskusi atau webinar, dan itu pergerakan dari satu tempat ke tempat lain itu menjadi sangat mudah karena nggak ada keharusan pergi dengan mobilitas tempat dan sebagainya, tinggal ganti channel aja. Ini pandemi mengakselerasi adaptasi digital. Kalau tanpa pandemi, saya nggak bisa membayangkan bahwa kita akrab dengan misalnya, menyebut brand, misalnya kayak Netflix, atau aplikasi-aplikasi yang membuat kita bisa terhubung dan terhibur dengan provider atau penyedia layanan hiburan yang biasanya kita terima atau kita nikmati harus datang ke lokasi. Nah, ini dia percepatan yang kemudian di digital itu menjadi penting. Buat kami di kompas.com, tadi Mas Andre nanya WFH-nya masih berlangsung apa sudah selesai, Mas? Saya bilang berlangsung dan kami akan meneruskan 100% WFH jika dimungkinkan, kecuali untuk fotografer dan wartawan lapangan yang harus ke lokasi. Tapi untuk editor, tugas-tugas editing, tugas-tugas yang terkait dengan pengerjaan konten post produksi di lapangan, itu semua dilakukan di rumah atau tidak di kantor. Untuk itu kantor sekarang kami desain secara baru, separuh dari ruangan yang tadinya buat editor kita ubah jadi co-working space. Jadi siapapun bisa bekerja di situ untuk kepentingan misalnya kolaborasi, tidak lagi satu orang satu meja seperti sebelum pandemi. Dan ini sudah kami terapkan. Temuan yang kelima yang ini mengejutkan juga, ini menjadi bagian dari bagaimana kita harus berempati juga kepada masyarakat yang tidak bisa di rumah aja karena memang profesinya atau karena tanpa dia aktivitas di luar rumah, dia tidak bisa menghidupi keluarganya. Dan ini kami menemukan ada 14% masyarakat yang tidak bisa melakukan kegiatan di rumah saja. Dan ini empati ini harus kita tumbuhkan. Kemampuan kita untuk bisa memberikan pemahaman kepada mereka menaati protokol kesehatan, untuk menjaga kesehatannya sendiri dan kesehatan orang lain itu harus dikuatkan. Nah sekarang, di era setelah kita tadi bingung fase pertama, lalu adaptasi karena relaksasi kegiatan ekonomi, relaksasinya sayangnya di beberapa kesempatan itu sekaligus relaksasi untuk disiplin protokol kesehatannya. Makanya saya nggak heran kemarin Pak Presiden Jokowi di Istana Bogor saat memanggil para gubernur itu sekaligus menekankan 2 hal. Satu, segeralah belanjakan anggaran-anggaran yang ada di provinsi. Ini artinya apa? Ekonomi harus bergerak. Tapi pada saat yang bersamaan, Presiden Jokowi meminta memberikan sanksi kepada para pelanggar protokol kesehatan. Artinya saya menangkap pesan dari apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan 2 pernyataan sekaligus itu adalah kita perlu mengadres situasi yang tidak mudah ini, tetapi ekonomi nggak boleh mati. Ini sering dikatakan oleh Pak Jokowi di awal-awal April, yang kemudian waktu itu sempat memunculkan perdebatan. Nggak tahu, masyarakat di Indonesia ini senang sekali berdebat. Ada satu isu lalu diperdebatkan, waktu itu berdamai dengan COVID. Saya sepakat dengan idenya sebenarnya. Nggak mungkin kita tidak menghadapi situasi ini. Tapi bagaimana menghadapinya itu yang perlu kita pikirkan. Dan untuk menghadapi itu, cara yang paling bisa dipercaya untuk dilakukan agar terhindar dari COVID ini adalah menggunakan protokol kesehatan secara lebih disiplin, lebih ketat ketika pelonggaran ekonomi terjadi. Nah, ini cara-cara ini perlu di campaign atau disampaikan lebih kencang lagi oleh government PR kepada semua jajaran yang bahkan di dalam sendiri kadang-kadang masih abai dengan itu semua. Pelonggaran ekonomi kemudian dianggap sebagai pelonggaran juga sebagai protokol kesehatan. Enggak. Kemarin, dan itu saya merasa senang sekali bahwa itu ditekankan lagi oleh Presiden Jokowi bahwa anggaran harus dibelanjakan. Persis kenapa? Karena tanpa ekonomi berjalan kita juga nggak bisa menemukan
upaya baik untuk mengatasi pandemi ini. Yang kedua, berilah sanksi kepada mereka atau orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Nah, 5 temuan ini baik jadi pijakan untuk kita diskusikan. Sebelum saya tutup, saya ada kasih 3 insight yang ini sudah dilakukan oleh IKP dan Governor PR sebenarnya, terutama yang pertama, menjadi benevolent messenger dengan menyebarkan informasi baik yang kontekstual tadi, menjadikan media sosial yang dimiliki oleh kementerian atau jajaran di bawah semua kementerian untuk memberikan positive knowledge kepada publik di media sosial. Ini di sini benevolent messenger. Yang kedua, menjadikan entertainer, menghibur masyarakat. Kenapa masyarakat perlu dihibur? Masyarakat dalam situasi yang bingung, tidak menentu juga bagaimana harus menghadapi situasi, tidak tahu harus bagaimana, meskipun sekarang belakangan sudah mulai beradaptasi dan bisa menemukan caranya sendiri untuk menyikapi situasi yang tidak mudah. Yang ketiga adalah memenangkan hati masyarakat dan menjadi social trigger. Aktivitas membantu orang lain, pemerintah bisa mendorong solidaritas masyarakat terhadap masyarakat yang kurang beruntung atau membutuhkan. Ini dilakukan dan Kompas.com juga melakukan ini dengan cara bekerjasama dengan Kita Bisa. Kita menggalang sekitar 800 juta dana publik untuk kita belikan APD bagi tenaga medis di awal Maret sampai April. Lalu kemudian kita menggelar konser beberapa di Kompas TV yang di streaming di Kompas.com juga, yang sangat terkenal dan menjadi tanda di era ini adalah almarhum Didi Kempot. Dia konser dan waktu itu menjadi pemecah rekor untuk penggalangan dana secara langsung di sebuah media massa. Ini social trigger ini yang perlu juga dikampanyekan atau disampaikan kepada publik, karena apa? Banyak orang, banyak pihak, banyak masyarakat yang tidak mendapatkan penghidupan ketika situasi seperti ini. Kira-kira ini yang saya sampaikan yang bisa jadi bahan untuk kita diskusikan untuk membantu bagaimana sebenarnya government PR ini bekerja dengan pijakan. Tadi Pak Prof. Gatot menyebut poin-poin yang tepat menurut saya dan bisa kita jadikan pijakan. Lalu saya memberi bayangan bagaimana media melakukan upaya-upaya ini. Satu poin yang perlu saya garis bawahi adalah soal cek fakta. Di media, bahkan sebelum pandemi, sejak 2017, saya menjadi pemimpin redaksi di Kompas.com itu Januari 2016. 2017 itu ada International Fact-Checking Network di seluruh dunia yang terdiri dari media-media mainstream. Di situ ada Washington Post, ada kantor berita di Prancis, nggak banyak sebenarnya. Data terakhir 59 organisasi media di seluruh dunia tergabung di situ untuk fact-checking. Dan ketika pandemi, betul kata Prof. Gatot tadi, pertengahan Maret sampai akhir Maret itu memang puncak berita-berita hoax itu terjadi. Dan media punya peran bersama juga pemerintah sebenarnya memberikan klarifikasi atas informasi yang tidak benar, informasi yang dipelintir, atau informasi yang salah. Di era pandemi ini, di era post-truth, di ruang ketidakpastian yang begitu gede, infodemik ini banyak banget, dan peran media dan peran pemerintah untuk memberikan acuan yang benar kepada masyarakat jadi sangat penting. Dan bayangan saya ke depan, ketika kita masih menghadapi situasi ini dan masyarakat belajar dan sudah beradaptasi dengan situasinya, masyarakat makin literate, makin punya kemampuan daya kritis untuk mengacu informasi mana yang dia rujuk. Kecuali yang memang sudah terkungkung dalam satu pikiran, dia nggak mau ke pikiran yang lain. Itu agak susah menjelaskan kepada orang-orang itu, selain yang memecah bubble-nya untuk mereka bisa crossing. Itu saja sih dari saya, Mas Andre, Prof. Widodo, dan para peserta webinar. Siap. Terima kasih banyak Mas Wisnu. Luar biasa, sangat lengkap, dan banyak insight yang bisa kita peroleh tadi dari penjelasan Mas Wisnu, juga dari risetnya. Jadi di tengah ketidakpastian informasi, memang dari riset tadi juga ditunjukkan bahwa media mainstream berperan semakin penting ya, karena masyarakat akhirnya juga mau cari informasi yang bisa lebih dipercaya. Itu menjadi catatan kita semua, dan juga tadi Mas Wisnu memberi
saran-saran juga bagi government PR untuk memperhatikan soal pilihan medianya, juga pilihan peran, baik yang sudah dilakukan maupun ini nanti ke depan. Nanti kita akan lebih teknis lagi supaya ketemu dua perspektif ini dari pemerintah dan media. Dan selanjutnya silakan untuk peserta, teman-teman peserta ini menuliskan pertanyaan di kolom chat, atau kalau memang mau bertanya secara langsung juga bisa untuk raise hand barangkali. Bisa menyampaikan secara langsung kepada Prof. Widodo maupun Mas Wisnu pertanyaan-pertanyaan dari paparan beliau berdua yang tadi sudah disampaikan. Kami persilahkan. Tetapi sebelum peserta ada yang bertanya langsung, kami bacakan dulu dari chat yang sudah masuk. Ini ada beberapa. Yang pertama, ini pertanyaan terkait dengan untuk Prof. Widodo dan juga Mas Wisnu nanti bisa menanggapi juga, bagaimana strategi komunikasi publik GPR, Government Public Relation, di tengah adaptasi baru atau new normal dalam mengedukasi masyarakat yang dibanjiri berbagai informasi dari media. Ini pertanyaan dari Mas Ferry. Satu, kemudian ada lagi dari Bu Tanti, bagaimana strategi GPR menginformasikan kepada publik? Nah, apabila ada kebijakan pejabat yang berbeda-beda. Nah, ini menarik, Prof. dan juga Mas Wisnu, karena kita alami bersama, terutama di awal-awal masa pandemi, PSBB, dan sebagainya, banyak pejabat yang statementnya berbeda, dan itu langsung di media begitu, sehingga publik menjadi semakin bingung tadi seperti sampai Mas Wisnu. Kemudian untuk Mas Wisnu, masyarakat kadang mengalami kebingungan bagaimana Kompas sebagai salah satu media mainstream mengantisipasi berita hoax dan menyampaikan informasi yang benar dan dipercaya. Ini dua pertanyaan yang muncul dari kolom chat, barangkali bisa dijawab dulu. Kami persilahkan Prof. Wid untuk bisa menanggapi. Prof. Terima kasih Mas Andre. Saya mencoba menanggapi terkait dengan bagaimana new normal dan banjir informasi tadi yang pertama. Jadi memang yang tadi saya buat flowchart tadi ya, timeline tadi, memang COVID-19 ini dari waktu ke waktu mempunyai karakter yang berbeda. Sehingga pencikapannya, pesan atau konten yang harus kita buat pun juga mengalami dinamika. Sehingga kalau nggak hati-hati, ini merujuk pada yang kedua tadi, Bu Tanti tadi, bahwa seolah-olah kebijakan itu berbeda-beda secara diametral gitu ya. Nah ini sesuatu yang menjadi tantangan kami di gugus tugas komunikasi publik, bahwa kami harus menyesuaikan situasi kebijakan pemerintah, dalam hal ini presiden ya, karena lokomotif kita satu presiden, untuk mendinamisir konten-konten yang memang mengalami dinamika. Awalnya kan PSBB, kembali ke rumah semuanya. Tapi kemudian diminta harus bersahabat dengan atau berkawan dengan COVID. Ini kan lain lagi. Setelah itu kita diminta untuk pemulihan ekonomi, lebih maju lagi. Ini tentu membutuhkan satu strategi yang tidak sederhana. Termasuk juga tadi Bu Tanti mengatakan gimana kalau kebijakan pemerintah itu beda-beda. Ini debatable, Bu Tanti. Ini debatable dalam artian kalau dikaitkan dengan waktu yang berubah tadi bisa jadi, misalkan dulu belum menyebut masker itu dipakai pada saat sehat. Awalnya, ini kita mengacunya ke WHO ya, jadi mengacunya ke WHO. Termasuk juga sudut pandang pengambilan statement. Ini juga memang banyak aspek. Sampai akhirnya kami kemarin memutuskan, kami sekarang ini membuat namanya do dan don't kepada sumber-sumber informasi yang penting, yang nanti setiap saat akan ditanya oleh wartawan.
Maksudnya tidak semua pertanyaan itu harus dijawab. Ini mohon maaf Pak Wisnu ini. Jadi kami mengajak teman-teman kementerian itu juga jangan semua pertanyaan apalagi doorstop ya. Doorstop kan jawabnya spontan, di quote. Ya, di quote. Nah, ini yang kami menemukan tip itu do dan don't. Dan itu kami minta yang nyerahkan bukan kami selaku Dirjen. Yang nyerahkan biar Pak Menkominfo antar menteri. Jadi antar menteri ada understanding do dan don't. Dan itu betul-betul mengeliminir. Jadi menteri itu kalau, apalagi ini menteri kan juga baru ya, semua baru, banyak yang baru. Semua karena mau baikan, semua pertanyaan dijawab, dan akhirnya angle-nya nggak tepat, dan akhirnya kemudian diviralkan oleh masyarakat dan membingungkan. Ini yang, jadi memang kebingungan itu bisa jadi karena keluar dari konteks. Jadi nggak dibingkai secara utuh, dipotong gitu ya. Sehingga masyarakat akhirnya membaca potongannya. Kritiknya Pak Wisnu tadi juga menarik bahwa masyarakat kita itu kalau suruh membaca utuh itu nggak mau. Betul. Ya itu susah kita kalau membaca hanya infografis statement satu di kepalanya ada tulisan apa terus itu yang di quote gitu ya. Jadi ini budaya instan yang menjadikan kebingungan tadi akan bisa tumbuh di kalangan masyarakat yang memang nggak suka itu. Nah itu jadi satu kita memang menjadi dari waktu ke waktu kita sesuaikan kontennya. Kemudian yang kedua kami juga memberikan filter kepada narasumber untuk ada do dan don't. Dan juga yang ketiga yang tidak kalah pentingnya kami sekarang ini bersahabat sekali, close relationship dengan teman-teman media. Karena sebetulnya media pun saat ini juga sedang stres ya. Ini Mas Wisnu nanti mau diklarifikasi, stres apa? Bisnisnya. Bisnis. Jadi dari sisi bisnis kita ini juga bingung. Sehingga kami sekarang ingin win-win. Win-win itu apa? Kami butuh media untuk berkolaborasi, media juga butuh penghidupan untuk bisa survive gitu ya. Nah, sehingga kami juga tidak ingin ada media, apalagi media mainstream ya ini chat bait itu ya, itu yang kita jauhi. Sebab kalau apa-apa kita ke situ supaya kejar oplah, apalagi tentang COVID dimain-mainin itu, menurut saya nggak tepat. Dan Kompas salah satunya yang concern dengan itu ya. Jadi ini strategi pentahelik dengan media itu menjadi penting. Pentahelik. Jadi kami tadi sudah sebutkan kita memang kerjanya pentahelik dan salah satunya dengan media. Sehingga kami sangat intens ketemu dengan teman-teman pimpinan redaksi untuk mendiskusikan itu. Saya kira itu, Mas Andre. Masih mute, Mas. Masih di mute, Mas Andre. Mas Andre masih di mute, Mas. Oh iya, terima kasih, Prof. Jawabannya cukup lengkap. Nanti kita bisa lanjut lagi. Berikutnya, Mas Wisnu, monggo. Ya, saya akan mencoba merespon, mungkin tidak langsung ya, tetapi mencoba menjawab pertanyaan sekaligus. Saya garis bawahi apa yang dikatakan Prof. Widodo bahwa pemerintah beradaptasi terus-menerus sesuai konteks. Itu tepat betul. Karena apa? Memang nggak ada formula yang bisa kita temukan sekaligus untuk apa yang akan terjadi ke depan. Ini nggak ada. Dan kita melihat, atau saya sendiri melihat bagaimana pemerintah berupaya untuk merespon setiap perubahan dengan langkah-langkah yang sesuai dengan tantangan di era itu atau di masa itu. Masanya mungkin sempit. Nah, kalau kita hanya melihat sepotong-sepotong, apalagi mengkomparasikan dan mempertentangkan, pasti kelihatan akan beda-beda nih. Kok dulu begini, sekarang begini, dulu begini, sekarang begini, pasti nggak akan ketemu. Tapi kita harus lihat konteks utuhnya. Itu betul, Bapak. Kita nggak hanya pemerintah sebenarnya. Saya sendiri sebagai pribadi juga semua orang menghadapi situasi ini. Awal-awal juga nggak mau pakai masker ketika dikatakan orang pakai masker karena masker hanya untuk orang sakit. Saya dulu yakin bahwa masker itu hanya untuk orang sakit karena ketersediaannya terbatas. Kalau kita ikut-ikutan pakai masker yang surgery mask itu, maka akan terjadi kelangkaan. Logis waktu itu. Tapi setelah kemudian masker bisa mencegah dan tidak harus pakai masker medis, kita bisa pakai masker kain, kita pakai melakukan itu. Nah, kalau itu dipertentangkan kan akan seperti kontradiktif dengan apa yang kita katakan sebelumnya. Pemerintah juga mengalami ini sih. Masalahnya adalah publik kita senang sekali untuk bertentangan hal kayak gini.
mungkin waktunya terlalu banyak untuk leisure ya, sehingga menggarap kayak gini menjadi sesuatu yang menyenangkan, kesana kemari dipeributkan, semuanya jadi bahan pertentangan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana sebenarnya media menghadapi kebijakan yang berbeda-beda dari satu kementerian dan kementerian lain. Kami sebenarnya maklumi bahwa nggak ada formula, tadi saya menyebutkan, yang tepat untuk situasi ini. Karena nggak ada yang pernah menghadapi situasi ini. Semua mencoba, semua merespon, semua membuat langkah yang dianggap tepat ketika menghadapi situasi ini. Nah, ketika kita mendapati ada perbedaan, kita tidak bertentangkan, tapi melakukan konfirmasi terhadap itu. Untuk apa? Untuk mengklarifikasi supaya publik nggak makin bingung. Nah, peran media sebenarnya di sini, peran media arus utama. Bukan hanya sekedar untuk mendapatkan pembaca, tapi juga memberikan edukasi kepada pembaca. Tadi yang dikatakan oleh Pak Yakob Utama yang saya kutip di awal itu, informasi harus dikembalikan lagi sebagai sumber pengetahuan, bukan sumber kecemasan. Nah, kalau kita hanya mempertentangkan satu pejabat ngomong A, pejabat B ngomong B, kita dapat page view, dapat. Kita dapat pembaca, dapat. Tetapi masyarakat kita, mengatakan mungkin rusak, akan berantem terus tuh. Nah, media yang punya tanggung jawab adalah media yang mendudukkan persoalannya, lalu memberikan konteks atas pernyataan itu dan memberikan konfirmasi, sehingga publik tidak makin bingung dan tidak makin cemas. Informasi menjadi sumber pengetahuan, bukan sumber kecemasan yang baru. Tadi pertanyaan yang kedua tadi soal bagaimana Kompas mengantisipasi banyak beredarnya hoax dan memproduksi supaya konten-kontennya menjadi konten-konten yang bisa dipercaya. Media itu bekerja dengan cara akademis sebenarnya. Saya mengajar juga di UMN, saya mengajar news writing dan media digital management di ilmu komunikasi. Saya selalu menekankan media itu bertugas atau bertanggung jawab untuk mencari kebenaran. Ini kalau kita mengacu pada Bill Kovacs yang menyebut 9 elemen dan kemudian 10 elemen jurnalisme, pertama-tama adalah media harus tunduk dalam upaya untuk mencari kebenaran. Dan kebenaran yang dicari oleh media itu dilakukan dengan 3 cara. Ini sekaligus menjawab bagaimana caranya supaya Kompas bisa memberikan informasi yang benar dan bisa dipercaya. Pertama adalah melakukan riset. Setiap ada informasi, setiap ada sumber yang mengatakan sesuatu, yang kami lakukan pertama adalah riset. Riset sekarang mudah banget dilakukan. Kalau dulu harus ke perpustakaan, mencari buku, sekarang pakai gadget nih ya. Kita mau cari apapun, cari apa, laman yang dipercaya tentang sesuatu hal, kita akan mendapatkan, oh begini. Informasi awal, belum benar, dan tidak akan langsung kami publikasikan. Yang kedua, kami melakukan observasi. Observasi ini adalah langkah kami untuk ke lapangan biasanya. Untuk apa? Menguji kebenaran dari riset tadi. Apakah benar hasil riset itu mengatakan demikian, lalu kita datang ke lapangan. Wawancara. Yang ketiga, setelah riset observasi, adalah wawancara untuk melakukan klarifikasi atau konfirmasi. Atau verifikasi bahkan. Jadi, klarifikasi, konfirmasi, atau verifikasi. Untuk apa 3 langkah ini kami lakukan? Kami lakukan untuk mendapatkan kebenaran jurnalistik. Beda ya, kebenaran jurnalistik dengan kebenaran, misalnya hukum, kebenaran ilmiah, atau kebenaran absolut ya, agama, kita nggak bisa perdebatkan itu. Tapi kebenaran jurnalistik seperti itu. Dan kebenaran jurnalistik itu sifatnya seperti tadi adaptasi pemerintah terhadap situasi ini. Berubah di setiap saat. Iya, bukan berarti kebenarannya salah. Enggak, kebenaran itu tumbuh dan bisa, kalau saya membahasakan, merangkak ya. Sampai akhirnya ditemukan kebenaran yang benar-benar. Contoh sederhana gini. 2004 kita menghadapi tsunami yang begitu gede. Orang nggak tahu tuh informasi awal. Awal informasinya kebenaran yang kita dapat adalah tsunami besar, ada korban. Itu aja. Tapi itu berjalan dengan perjalanan waktu terupdate terus tuh kebenarannya. Oh, ada ratusan orang meninggal. Ribuan orang, puluhan ribu, akhirnya ratusan ribu orang. Nah, ini kebenaran yang merangkak. Hari pertama benarnya segitu, hari kedua, hari ketiga, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, akhirnya menjadi kebenaran yang sahih, yang bisa dipertanggungjawabkan secara metodologi jurnalistik, yaitu dengan riset, observasi, dan verifikasi. Nah, bagaimana kita melakukan ini dalam upaya yang cepat? Bapak Ibu di sini paham juga bahwa media itu bekerja dengan waktu. Tadi Prof. Widodo menyebut bahwa memang harus ada cepat, tepat, dan berkualitas. Itu persis yang dilakukan oleh media, juga kompas.com ya.
Kita nggak mau mempertaruhkan reputasi hanya untuk mendapatkan page views atau keterbacaan yang besar di satu masa, tapi mengabaikan tentang masa yang panjang. Kenapa? Kami ingin hidup lebih lama. Nah, untuk hidup lebih lama kita harus membangun reputasi. Dan reputasi itu dibangun tidak hanya di hari ini, tapi dari hari ke hari. Kompas.com bulan September ini berusia 25 tahun, dan selama 25 tahun itu kami merawat reputasi itu. Dan upaya kami untuk merawat reputasi itu bekerjaan dengan tuntutan publik bahwa kita harus cepat, harus tepat, dan harus berkualitas. Nah, ini tegangannya. Kadang-kadang kami terpeleset, iya. Kadang-kadang kami keliru menyampaikan informasi, iya. To err is human lah istilahnya gitu. Tapi kita tidak ada niat untuk melakukan kerusakan itu atau kesalahan itu. Kesalahan kalau terjadi mungkin karena kesalahan yang tidak kami sengaja, bukan by design. Dan untuk menjaga supaya kami bisa menjadi media yang terus terpercaya, Kompas.com tadi saya menyebut IFCN, International Fact Checking Network. Kompas.com sejak 2018 itu tergabung dalam jaringan 59 media di dunia untuk masuk dalam jaringan fact checking. Setiap ada informasi yang tidak benar, media ini bertanggung jawab untuk menguji kebenarannya dan menyampaikan kepada publik. Itu kayak panggilan tugas jurnalistik untuk menyampaikan kebenaran. Itu jawaban saya, Mas Andre, untuk pertanyaan 2 yang tadi disampaikan. Terima kasih, Mas Wisnu. Ya, kita akan ke pertanyaan lagi di kolom chat. Ada beberapa pertanyaan. Jadi dari peserta ini tampaknya cukup antusias untuk bertanya. Yang pertama, yang ketiga ini berarti pertanyaan ketiga untuk Mas Wisnu, bagaimana membangun awareness pada masyarakat bahwa media memberikan fakta, sementara fakta di lapangan tidak bisa dipastikan 100% benar. Data positif COVID sangat tricky jika dilihat banyak user Twitter membuat tweet yang saya baca banyak pasien ditawarin di treat pasien COVID karena suatu rumah sakit treat pasien COVID mendapatkan insentif. Data Indonesia Bingung tadi juga menunjukkan adanya lonjakan pembaca di Kompas karena citra Kompas di mata pembaca merupakan media terpercaya. Tetapi bagaimana mempertahankan citra Kompas di samping data lapangan tidak akurat? Sebenarnya ini tadi sudah dijawab ya oleh Mas Wisnu, bagaimana cara kerja dari Kompas dalam menyajikan informasi. Kemudian ada pertanyaan lagi untuk Prof. Wid. Bagaimana dengan rakyat menengah ke bawah dengan perekonomian yang sangat kritis dengan COVID ini? Bagi rakyat menengah ke bawah, pendidikan dan wawasan sangat minim. Dengan COVID ini, bakti sosial juga mereka tidak sampai, tidak bisa makan, untuk makan susah sehingga mengabaikan berita-berita di media. Ditambah banyak berita hoax, itu salah satu yang membuat rakyat membangkang, atau kalau dalam pembicaraan tadi disampaikan sebenarnya perubahan perilaku yang menjadi target tadi itu mungkin belum tercapai. Termasuk media terkadang berita hoax itu membuat bingung. Bagaimana government PR mengantisipasi ini? Saya kira ini memang tantangan yang nanti bisa dijawab oleh Prof. Wid. Kemudian juga masih untuk Prof. Wid dari yang tadi dari Mbak Dewi, selanjutnya ini dari Mbak Ratri atau Ibu Ratri, tadi dijelaskan adanya do and don't untuk mengurangi statement ambigu. Kemudian salah satu persepsi yang bisa timbul di masyarakat adalah kesan dibungkam padahal tujuan sebenarnya adalah mengurangi miskomunikasi atau diskomunikasi supaya informasi yang sampai ke masyarakat ini bisa tepat. Mungkin Mbak atau Ibu Ratri ini salah satu dari GPR yang pelaku sehingga bisa mengalami atau memiliki pengalaman dalam memanage informasi. Lalu bagaimana cara Kominfo atau pemerintah menjelaskan kepada masyarakat terkait hal tersebut. Jadi ini dilematis, Prof, yang sering terjadi seperti di Solo kemarin yang
dibilang zona hitam, padahal zona hitam kan tidak ada. Tetapi maksudnya sebenarnya adalah untuk agar masyarakat aware. Tapi di satu sisi efeknya adalah orang jadi takut, bisnis juga jadi tiarap lagi karena orang takut untuk ke Solo. Misalnya itu dilema dalam manajemen informasi yang terjadi. Setelah ini ada Mbak Nora yang mau bertanya secara langsung dengan audio, tapi sebentar, satu lagi pertanyaan dari Pak Thomas. Untuk Prof. Widodo, bagaimana masyarakat mengalami semacam keterbatasan jaringan internet, terlebih daerah terpencil. Nah, ini digital divide ini terkait dengan Kementerian Kominfo juga. Daerah terpencil yang membutuhkan jaringan mendapat jaminan internet dan mobilitas. WFH juga berjalan dengan baik. Ini salah satu sembako saat ini adalah kuota internet yang ini juga terkait dengan saya kira peran dari Kementerian Kominfo. Sebelum dijawab, saya persilakan sekalian untuk Ibu Nora yang akan bertanya langsung. Monggo Mbak Nora. Baik, terima kasih Mas Andre. Apa suara saya bisa didengar dengan jelas? Jelas Mbak. Oh iya. Terima kasih Mas Wisnu untuk paparannya yang sangat menarik. Salam kenal Mas, ini saya Nora dari Prodi Ilmu Komunikasi. Selamat siang juga, pagi menjelang siang nih Prof. Wid, suhu saya di Prodi Ilmu Komunikasi. Oke. Ini ya, saya mau tanya pertama untuk Prof. Widodo, mohon maaf ini saya hanya pakai audio saja karena untuk menjaga stabilitas dan keamanan lingkungan network maksudnya jaringan. Baik, tadi disampaikan oleh Prof. Widodo bahwa ada tantangan dan kondisi yang diharapkan, seperti misalnya kondisi yang diharapkan seperti misalnya masyarakat yang mampu memilih dan memilah informasi. Nah, pertanyaannya apakah penting oleh seorang GPR ini untuk membuat ukuran-ukuran keberhasilan semacam riset atau semacamnya untuk memastikan seberapa jauh usaha yang dilakukan oleh GPR ini untuk melakukan campaign atau usaha-usaha yang lain untuk bisa mewujudkan kondisi yang diharapkan itu mampu menciptakan kondisi tersebut. Nah, untuk Pak Wisnu, ini saya tadi sangat menarik dan sangat tertarik untuk melihat bahwa ya saya memang setuju bahwa saya sendiri memperhatikan bahwa memang media dengan kepentingannya untuk survive dan memelihara reader share di masa pandemi ini seringkali justru kontraproduktif dengan usaha pemerintah dalam menanggulangi pandemi. Nah, seperti kalau kita melihat itu seperti kita itu baca berita-berita ini, contohnya angle beritanya itu sering provokatif begitu. Kemudian sering juga ditemui judul dan isi atau body beritanya itu seringkali nggak sama gitu. Judulnya itu sangat bombastik. Sepertinya memang banyak media sangat menyadari, sangat aware dan betul-betul tahu bahwa pembaca itu seringkali nggak terlalu sering juga ngeklik link beritanya gitu. Yang penting lihat judulnya kemudian provokatif biasanya langsung di-share gitu aja. Nah kan hal-hal tersebut itu kan justru seringkali membuat kondisi yang kontraproduktif dengan usaha-usaha pemerintah yang ingin bisa segera bisa menanggulangi pandemi ini. Nah, pertanyaan saya untuk Pak Wisnu, adakah forum antar media yang mampu saling mengawasi kualitas berita yang justru artinya saling mengawasi, saling mengingatkan bahwa berita-berita itu jangan sampai keluar yang dia memicu masyarakat pembacanya. Baik, saya rasa itu saja. Terima kasih Pak Wisnu dan Prof. Wid. Terima kasih Mas Andre. Baik, terima kasih Mbak Nora. Sebelum dijawab, karena mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, nanti jawaban dari Prof. Wid dan Mas Wisnu akan menjadi sesi terakhir. Jadi sekalian ada titipan pertanyaan yang masuk ke saya. Bagaimana koordinasi ini mungkin untuk ke Prof. Wid ya, tapi Mas Wisnu juga bisa menanggapi. Ya. Koordinasi karena Dirjen IKP adalah koordinasi publik di gugus tugas. Bagaimana koordinasinya dengan
juru bicara dengan jubir ya. Kita tahu ada Pak Yuri, ada Dr. Raisa. Kemudian kenapa dalam jumpa pers harian tidak ada Q&A dengan wartawan? Apakah memang strategi begitu? Mungkin Prof. bisa menjelaskan. Kemudian IKP adalah koordinator di level humas, tetapi bagaimana untuk mengurangi inkonsistensi pernyataan di level tingkat pimpinan, misalnya dengan KSP atau level kementerian. Itu yang ada pertanyaan tadi yang masuk. Ya, jadi sudah semua saya kira. Bisa dijawab, monggo Prof. Baik, ada banyak masukan dan saya kira masukannya menarik. Masuk juga tadi Pak Wisnu juga memberikan pencerahan kepada kita. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, memang Indonesia ini ternyata luas sekali ya. Indonesia ini stratifikasinya sangat banyak. Dan dalam waktu yang sangat cepat ini kita betul-betul diuji untuk istilahnya Pak Menteri kami itu manajemen Abu Nawas. Gitu ya. Di tengah sekali lagi kalau kita mau jujur pada saat COVID terjadi itu semua budget itu dibawa ke COVID. Semua kementerian dipotong untuk COVID. Supaya apa? Supaya COVID ini tertangani dengan baik dan dengan cepat. Meskipun juga dalam khasanah yang lain, dalam perspektif yang lain, apapun yang kita gelontorkan, itu kalau komunikasinya nggak berhasil, itu ya nothing. Misalkan kita sudah semua jalan, tapi komunikasinya, komunikasi publiknya, itu tidak tertangani dengan baik, persepsi masyarakat masih bingung dan lain sebagainya, jadi apa yang kita kerjakan bisa nothing. Jadi komunikasi ini menjadi baseline penting, strategis, untuk keberhasilan satu program. Itu sudah menjadi komitmen kita di jajaran gugus tugas ya, termasuk juga dengan apalagi kalau nanti masuk di dalam khasanah waktu berikutnya ini pilkada, ini menarik lagi. Jadi disinilah dinamika komunikasi publik yang terus berubah dengan cepat. Nah, saya ingin menyampaikan begini, rakyat Indonesia ini sudah sangat baik. Kita masyarakat Indonesia ini betul-betul sudah kelihatan nilai-nilai kebersamaan kita untuk melawan COVID. Tetapi memang baiknya belum 100%. Sebab kalau sudah 100% disiplin gitu ya, itu kita segera selesai. Nah, persoalannya pada saat kita menghadapi satu kasus, seperti yang disampaikan di Solo yang baru hangat, itu sebenarnya yang punya kasus ya hanya 25, tetapi kan membawa impact pada ketakutan massal yang luar biasa. Dan itu pun juga bisa disengaja ataupun tidak disengaja. Dulu ada berita yang menarik di April kalau nggak salah, itu karena dinyatakan positif COVID, mau diajak ke rumah sakit nggak mau, malah ngejar wartawan mau memeluk itu ya biar ketularan. Jadi masyarakat kita satu saja bermasalah itu bisa membawa implikasi 270 juta masyarakat Indonesia ini kena impact-nya. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita, makanya gerakan pentahelik di dalam komunikasi publik itu menjadi keniscayaan, menjadi kebutuhan kita semuanya. Nah, kemudian yang lain lagi tadi ada gimana itu do-don't dan terkait dengan efektivitasnya. Jadi kami di gugus tugas itu sampai sekarang ini berkolaborasi dengan kantor berita Antara membuat statement-statement diseminasi yang nuansanya pakai bahasa daerah. Dan ternyata itu efektif juga. Kami nggak bayangkan bahwa ternyata menghimbau untuk disiplin pakai masker dengan bahasa daerah itu lebih mengena dibandingkan kita membuat infografis bahasa Indonesia misalnya. Jadi pendekatan lokalnya ini juga menjadi penting. Dan itu kita lakukan. Jadi sekali lagi memang kita ini bergerak terus ya, bergerak terus sampai ini nggak tahu sampai kapan ya, tapi bergerak terus. Di tengah juga situasi kondisi kita ini juga punya keterbatasan. Sampai pada pertumbuhan ekonomi kita ini kan menjadi minus dan seterusnya. Jadi ini satu tantangan yang multi perspektif, kompleks ya. Itu satu contoh. Termasuk juga tadi Mas Andre menyimpulkan ini memang dilema ya, dilema di dalam manajemen kita komunikasi ini ya, mengingatkan masyarakat itu. Kemarin awal-awal kami tidak ada kata sanksi di dalam membuat pesan itu.
sanksi itu tabu, seolah-olah kita nanti keras, seolah-olah kita ini oh Indonesia kok galak gitu ya. Akhirnya kita pendekatan humanis. Dalam proses waktu pendekatan humanis itu ternyata nggak majas, ya, apalagi pas mudik itu ya. Kita temukan perilaku-perilaku masyarakat kita yang waduh ternyata kalau istilah di Solo ini pokil gitu ya. Gimana sampai ke daerah pokoknya naik truk boleh, naik bis di tempat bagasi boleh dan lain sebagainya. Nah, itu tetapi kami waktu itu tidak membuat pesan tangkap atau dikasih sanksi atau apa enggak. Ini untuk menjaga harmoni komunikasi di dalam budaya masyarakat kita. Nah, sekarang ini setelah pada titik tertentu tidak bisa, sekarang ini semua pimpinan daerah membuat aturan yang sangat tegas yang itu bisa kita lakukan. Dan orang sudah nggak teriak. Tapi kalau itu kita lakukan dulu, bulan April awal, mungkin akan dikatakan pemimpin daerah yang tidak memahami budaya masyarakat gitu ya. Jadi ini memang dinamis sekali. Sekali lagi pesan yang kita sampaikan agar supaya tidak kontraproduktif itu melihat eskalasi perkembangan yang terjadi. Dan ini kekhasan budaya kita. Jadi budaya kita ini ngono ya ngono ning aja ngono itu loh. Ini budaya yang saya kira mesti kita lakukan sebab kalau kita mendahului persepsi umum itu kita dianggap nanti otoriter dan lain sebagainya. Nah, ini yang betul-betul menjadi sesuatu yang kami rasakan itu. Nah, kemudian nanti ada yang mengatakan jaringan internet. Ya betul, Pak. Itu memang kami ini sebetulnya kalau ingin cerita ya, Indonesia ini sudah punya jaringan fiber optik bawah tanah ataupun di bawah laut. Itu panjangnya sudah 348.000 kilometer. Ini kalau nyabui bumi sudah 9 kali itu. Tapi belum cukup. Satelit kita ini luar biasa yang kita gunakan, sudah 5. Bahkan BTS yang ada di Indonesia itu sudah 500.000, hampir 500.000 BTS seluruh Indonesia. Artinya memang kalau dari sisi teknologi pada saatnya ini sudah cukup. Tetapi pada saat sekarang ini 100% harus medsos, harus menggunakan Wi-Fi, jadi belum cukup. Dan tidak bisa dipenuhi langsung. Jadi misalkan hari ini ada uang pun, masyarakat masih belum mengizinkan daerahnya untuk ada kumpulan masyarakat bangun BTS juga belum bisa. Jadi ini yang terjadi waktu kami kemarin webinar dengan Kemendikbud. Kemendikbud juga bagus bahwa dia akhirnya BOS itu boleh dipakai untuk beli pulsa dan beli kuota. Jadi BOS itu sekarang internet yang bertanya lebih jauh lagi, kalau nggak punya handphone terus gimana, Pak? Sulit lagi juga menjawab. Jadi inilah tantangan-tantangan yang sangat penting untuk semua sektor sisi pendidikan. Belum sisi ekonomi, belum sisi tenaga kerja. Jadi orkestrasi komunikasi yang harus kita mainkan di dalam menghadapi COVID ini memang selalu dinamis sekali dan tentu tidak bisa memenuhi kebutuhan semua publik. Dan inilah yang menjadi catatan kita, mari kita segera menyelesaikan melawan COVID ini, kalau bahasa retoriknya ya, bahasa yang harus kita gaungkan itu. Nah, jadi saya bisa menjawab kalau yang jaringan-jaringan itu secara anggaran kami sekarang ini mengajukan untuk tahun depan itu sejumlah 5 kali tahun ini. Mudah-mudahan DPR menyetujui. Karena kalau tidak, kalau tahun depan masih ada COVID lagi, itu juga nggak terselesaikan. Karena kalau sudah infrastruktur itu terkait dengan budget. Nah, itu kondisi yang dan seringkali dibandingkan dengan Singapura misalkan. Ya nggak apple to apple gitu ya, nggak apple to apple. Atau di Malaysia nggak apple to apple. Justru ini yang saya kira menjadi tantangan-tantangan kita sehingga kita harus bisa segera melawan musuhnya tadi ya. Nah, kemudian bagaimana tolak ukur keberhasilan GPR ya. Ini juga kalau dalam bahasa kuliah kita kan macam-macam ya, ada kepuasan, ada kepercayaan gitu ya. Tapi poin pentingnya adalah sebetulnya kita ingin masyarakat itu dengan adanya COVID ini mulai aware terhadap berita-berita yang benar dan yang keliru. Tadi ditanyakan harapannya supaya bisa memilah-memilih. Ya. Sebab kalau sampai memilah-memilih juga belum, maka literasinya harus kita dorong. Literasi media sosialnya kita dorong.
Nah, sekarang ini itu yang menjadi tugas kami, dan sekali lagi memang ini butuh waktu, butuh tantangan, termasuk kami juga sekarang ini sangat dekat dengan media dalam rangka ini tadi pertanyaannya Mbak Nora kepada Mas Wisnu. Forum saling mengingatkan kualitas berita. Kami ini punya WA group pimpinan redaksi ya, dan sepakat bahwa kita ini memang concern terhadap itu. Tetapi media kita di Dewan Pers, yang namanya media, sebetulnya media di bawah pengawasan Dewan Pers, tapi sekarang di online kan itu ribuan. Yang terdaftar itu baru sekitar 10% barangkali. Yang 90% itu nggak terdaftar. Itu yang seringkali mengganggu, yang tadi saya katakan, bisa jadi ini menjadi infodemik. Infodemik. Karena nggak pakai izin, nggak pakai apa-apa. Jadi tantangan-tantangan inilah yang kemudian memang menjadi masalah kita semuanya, dan menjadi salah satu variabel yang barangkali memperpanjang usia ini. Nah, kami sekarang ini sudah mendeklar ke kampus-kampus, silahkan mahasiswa komunikasi penelitian di IKP. Sekali lagi saya ulang, silahkan mahasiswa S2 terutama S3, risetlah tentang komunikasi publik GPR ini. Karena apa? Kami tidak punya instrumen yang kuat untuk bisa mengkaji itu. Dan kami sekarang ini membuka. Kami sudah menyampaikan pada semua direktur, jangan sampai ada mahasiswa mau penelitian tempat kita, asalkan temanya GPR, itu diizinkan. Jangan kebalik. Dulu kan nggak boleh kan? Dulu kan nggak boleh. Ini mengganggu tugas kita. Jangan, ini justru data yang harus kita kerjakan. Tadi Kompas basisnya riset. Nah, kalau IKP nggak basis riset, repot nanti kami. Ya. Artinya kami bisa membuat kebijakan yang tidak tepat pada konteks yang dibutuhkan. Jadi itu, ini buat teman-teman S2 atau calon S3, kalau mau penelitian di IKP kami buka. Kalau minta saya jadi promotor, saya siap jadi promotor gitu ya, untuk S3 gitu ya. Pak Wisnu kalau sudah S3 ya boleh ke tempat penelitiannya, Pak. Menarik, Pak. Ini boleh juga. Kita ingin, karena kami memang gini, Pak, kami mencanangkan di IKP itu sekarang learning organization. Organisasi yang belajar di tengah peradaban yang berubah cepat ini. Dan ini membutuhkan dukungan teman-teman kampus lah paling tidak. Saya kira itu dulu ya Mas Andri, mungkin tidak memuaskan supaya nanti lain waktu diundang lagi ya. Oke. Siap, Prof. Ini diskusi tentang COVID ini sudah berkali-kali kita, tapi memang nggak pernah tuntas, Prof. Jadi artinya tetap ada sisi yang masih perlu kita gali terus. Nah, mudah-mudahan nanti di seri berikutnya kita bisa lanjutkan lagi. Dan menarik tadi tawaran Profit untuk mahasiswa riset tugas akhir S2, S3 di Kominfo. Ini menjadi, saya kira, terobosan juga, sehingga... Saya daftar pertama nanti, Mas Andri. Wah, bagus. Bagus, Mas Wisnu. Sehingga nanti bisa saling mengisi di situ. Dan ini sepertinya kita di Lab PR juga sebenarnya sangat siap juga apabila misalnya kita akan ada penelitian, ada penguatan literasi juga, saya kira bisa bekerja sama di situ. Selanjutnya, Mas Wisnu. Ya, saya coba merespon ya pertanyaan-pertanyaan tadi, terutama dari Mbak Nora. Tapi satu hal yang ketinggalan tadi di pertanyaan pertama, bagaimana sih narasumber menghadapi wartawan itu? Ini tadi ada dua pegangan yang sama-sama harus dipegang kuat oleh wartawan maupun narasumber. Pertama, wartawan berhak tanya apa saja. Itu pegangan wartawan. Pegangan narasumber adalah narasumber berhak untuk tidak menjawab apapun. Kalau memang tidak tahu atau tidak ngerti konteksnya, daripada blunder. Karena gini, seringkali pejabat kita atau orang yang menjadi punya otoritas untuk berbicara, itu dipancing oleh media untuk kepentingan mendapatkan kemenarikan sebuah informasi. Nah, kalau para pejabat tidak sadar tentang kerja-kerja media seperti itu, bisa sangat berbahaya. Tetapi kalau narasumber atau para pejabat sadar dengan itu, dia justru dalam tanda petik bisa memanfaatkan media, memberikan informasi dan memakai ruang yang ada di media itu untuk kepentingan si pejabat itu. Fine, nggak ada masalah. Medianya senang dapat informasi, narasumbernya juga senang menyampaikan informasi. Yang parah atau yang payah dan sering dimanfaatkan juga, tapi Kompas.com tidak melakukan ini karena bukan ini tujuannya. Memancing sesuatu sehingga pejabat mengeluarkan pernyataan yang bisa dispin atau dipelintir atau di luar
konteks yang ada sehingga rame. Nah, ini saya mau masuk ke pertanyaan Mbak Nora tadi tentang bagaimana media survive ya, yang seringkali kontraproduktif dengan kerja-kerja pemerintah. Minggu lalu saya ada webinar juga dengan yang menyelenggarakan adalah Ilkom UMN dan pesertanya dari seluruh Indonesia sebenarnya, ada sekitar 200-an peserta yang hadir di webinar itu. Saya sharing tentang yang tumbang dan tumbuh karena pandemi dalam konteks media digital. Saya akan menjawab pertanyaan Mbak Nora. Pandemi ini nggak hanya soal kabar buruk sebenarnya. Tidak semua soal nestapa, tapi banyak hal kabar-kabar yang baik. Kabar baiknya begini, betul bahwa banyak media yang suffer, banyak media yang kesulitan mendapatkan bisnis karena situasi ini. Karena apa? Situasinya saya bisa gambarkan secara sederhana seperti ini. Produksi konten begitu banyak, keinginan orang untuk membaca informasi tinggi, tetapi kemauan dan kemampuan spending dari brand atau mungkin juga pemerintah itu turun tajam. Akhirnya apa? Overpopulasi dari konten. Kontennya banyak, tapi yang masang iklan sedikit. Sehingga harga dari views atau paid views itu menjadi kecil. Nah, karena kecil maka penghasilannya turun. Tetapi nggak semua mengalami ini secara bersamaan. Ada pokok-pokok atau brand tertentu atau perusahaan di bidang tertentu yang spendingnya tinggi. Nah, ini yang sebenarnya punya potensi untuk didekati atau diberi ruang oleh media. Nah, dalam konteks ini saya ingin menjelaskan yang tumbang dan yang tumbuh. Yang tumbang adalah yang tidak lagi menemukan model bisnis yang terjadi di era yang berubah sekarang. Kalau masih mengandalkan model bisnis sebelum pandemi dengan situasi pandemi, selesai itu media. Bayangan saya ya. Karena situasi sudah berubah nih. Dan setelah pandemi nanti berubah lagi. Nah, untuk yang tetap tumbuh atau yang tidak tumbang adalah yang mengadaptasi. Nah, tadi saya senang sekali dengan seringnya dikutip kata adaptasi, karena inilah cara kita untuk bisa survive sebenarnya. Bagaimana cara media beradaptasi? Melihat peluang di mana kita bisa tumbuh. Boston Consulting Group bulan lalu itu menyebut subsektor di industri yang berkembang justru saat pandemi di semua negara, termasuk Indonesia. Dan yang surut di semua negara, termasuk di Indonesia. Di Indonesia yang surut itu travel, dan seluruh industri tentang travel atau pariwisata. Makanya industri pariwisata ini suffer sekali. Menterinya sampai bingung mau melakukan apa dengan situasi yang seperti sekarang ini. Pelakunya juga kebingungan karena harus melakukan apa, karena tidak ada kunjungan wisata. Tetapi yang tumbuh itu banyak. Di Indonesia yang paling nyata itu produk-produk kesehatan dan suplemen itu tinggi. Semua orang pengen itu. Lalu yang tumbuh juga adalah tentang kegiatan-kegiatan online. Itu tumbuh. Pembaca-pembaca luar yang kemudian ingin masuk ke Indonesia dan mengerti situasi Indonesia itu tumbuh. Itu yang kami lakukan untuk tidak larut dalam kesedihan karena pandemi. Sejak Juni tanggal 13 lalu, kami meluncurkan di tengah era yang sulit ini, kami justru melaunching namanya go.kompas.com. Itu semua informasi kompas.com dalam bahasa Inggris. Untuk apa? Mbak Tiara kayaknya suaranya masih on itu. Oke. Untuk apa kami bangun itu? Karena kami yakin model bisnis dari pembaca luar negeri itu masih tumbuh. Orang pengen tahu Indonesia itu luar biasa. Dan nggak ada banyak sumber informasi itu dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin banyak lah, tapi orang asing kan butuh effort lebih lanjut. Nah, kami lakukan di bulan Juni itu, kita malah rekrutmen untuk go.kompas.com. Kita dapat talent-talent nggak hanya dari Indonesia, ada dari Kroasia, dari Filipina, dari Indonesia tentu saja, untuk menjadi penulis, editor, dan sekaligus quality control untuk produk kami di go.kompas.com kalau Bapak Ibu mau ngecek itu. Itu isinya adalah kurasi konten-konten kompas.com yang kemudian ditulis ulang dalam bahasa Inggris untuk audiens di luar Indonesia. Dan kami ini 1 bulan sedang berupaya untuk menemukan pembaca yang lebih besar. Kami akan menambah kekuatan kontennya, dan ini kami lakukan. Ini contoh yang berusaha tumbuh di tengah situasi yang tidak mudah. Saya akan langsung menjawab teknis soal pertanyaan Mbak Nora. Bagaimana menghadapi kerja-kerja media yang
seringkali kontraproduktif dengan kerja-kerja pemerintah ya. Yang tadi istilah yang mungkin nggak disebut adalah clickbait. Clickbait ini penyakit sebenarnya. Tetapi untuk beberapa hal itu sah dilakukan untuk menarik perhatian pembaca, kecuali berlebihan ya. Kalau sudah isinya berbeda dengan judul, itu udah nggak benar. Dan media yang kredibel menurut saya akan menghindari itu. Contoh di media di mana saya bertanggung jawab, di kompas.com kita melarang membuat judul yang tidak sesuai dengan isi. Kenapa? Karena secara jangka panjang ini tidak meretain pembaca. Ini justru akan membuat pembaca kapok. Ya hari itu mungkin kita akan dapat pembaca banyak, tapi besok orang nggak akan datang lagi. Emang bisnis kita mau hidup cuma 2 hari? Enggak. Bisnis 25 tahun dan kita ingin 25 tahun lagi, 25 tahun lagi. Dengan cara apa? Merawat reputasi itu. Nah, kita tidak mau mempertaruhkan hanya untuk mendapatkan klik di hari itu, tetapi reputasi kami hancur. Banyak media yang melakukan ini, dan umumnya adalah media-media yang struggling untuk mendapatkan model bisnis yang hanya mengandalkan model bisnis dari kliknya doang. Di era pemilu kita mendapati banyak media-media kayak gini. Tugasnya adalah ya cuman mengodak-aduk perasaan publik untuk mendapatkan pembaca paling banyak. Kenapa? Karena dia berpikir tidak akan panjang usia medianya, hanya berakhir ketika pemilu berakhir ya, paling 3 bulan. Ya udah dia habis-habisan 3 bulan tuh, nggak peduli orang komplain kayak apa, nggak apa-apa, 3 bulan saya akan selesai. Tapi kalau media yang punya reputasi nggak akan bertaruhkan itu situ. Dan kalau ada yang masih melakukan itu, kita punya kontrol sebenarnya. Dalam tanda petik bisa diboikot atau nggak usah baca lagi media itu. Karena kita kan kapok kan, dibohongi dalam konteks itu. Nah, pertanyaan yang berikutnya, apakah ada forum antar media untuk mengatasi situasi ini? Tadi Prof. Widodo menyebut ada forum di Dewan Pers, di kami itu ada forum Pemret juga, ada juga di masing-masing kementerian itu punya forum. Dan untuk COVID ini kita punya forum yang ada di situ, ada Pak Doni Monardo dan ada beberapa pejabat yang terkait dengan informasi yang setiap jam 3:30 itu disampaikan, dan kami ada di situ. Dan kami punya tanggung jawab, tidak hanya tanggung jawab jurnalistik, bahkan lebih dalam tanggung jawab moral untuk mengedukasi publik supaya tidak termakan informasi yang keliru. Contohnya begini, waktu pemerintah belum kampanyekan menggunakan masker, di akhir bulan Maret itu, kami sebagai media, asosiasi media cyber dan media-media cetak lainnya, itu membuat campaign secara bersama-sama for free untuk publik soal penggunaan masker, yaitu hashtagnya aman pakai masker. Semua media bersepakat untuk menaruh banner itu di halaman utama mereka untuk mengedukasi publik. Ini bentuk-bentuk yang secara positif kami lakukan karena kami menyayangi publik ini juga. Kalau publiknya sakit, media juga akan sakit. Tapi kalau publiknya sehat, baik, kita akan baik juga. Langkah berikutnya adalah ketika mudik. Informasi dari pemerintah mungkin ada, tetapi kami merasa kok kurang kenceng ya. Akhirnya kami bikin secara bersama-sama seluruh media, hampir 300 media yang tergabung dalam forum itu, mengkampanyekan aman tidak mudik. Dan kami bikin banner iklannya for free di semua media, di Kompas Cetak, di kompas.com, di Kompas TV. Itu dilakukan atas inisiatif dari media. Kenapa? Media sayang dengan publik ini, ingin merawat publik ini juga. Jadi jangan merasa juga government PR itu kerja sendiri. Enggak, government PR itu juga disupport oleh media. Nah, ini pentingnya komunikasi sebenarnya. Kadang-kadang kita nggak saling berhubungan untuk menyampaikan atau mengerjakan hal-hal yang baik, sebenarnya tujuannya sama. Tetapi kalaupun nggak terkomunikasi, kalau tujuannya baik dan sama, sebenarnya nggak ada soal. Kalau terkomunikasikan, pasti akan lebih baik tujuannya. Nah, untuk mereka yang melanggar atau yang mereka punya kesalahan, Dewan Pers sebenarnya punya tanggung jawab untuk menjadi semacam apa ya, yang namanya dewan ya, atau wasit untuk memberikan teguran atau bahkan sanksi yang keras untuk media yang melakukan upaya-upaya yang tidak tepat dalam konteks pemberitaannya. Itu sih jawaban saya untuk Mbak Nora dan pertanyaan yang tadi disampaikan. Baik, terima kasih Mas Wisnu. Ini sepertinya sudah tidak ada pertanyaan baru di chat. Saya mengingatkan ke peserta saja untuk bisa mengisi daftar hadir untuk digunakan pembuatan sertifikat nanti oleh panitia yang akan dikirimkan ke email semua peserta.
Hanya ini ada tanggapan Prof, langsung direspon oleh Mbak Tati Iniarti, mahasiswa S3 dari IPB. Beliau nanti akan meminta kontak karena disertasinya terkait dengan GPR, Prof. Nanti akan meneliti ke Kominfo, ini tadi sudah bertanya lewat kolom chat. Dan karena sudah tidak ada pertanyaan baru, saya kira kita sudah tiba di penghujung acara, kurang lebih hampir 2 jam kita. Tadi mulai jam 10 dan ini menjelang jam 12, sangat produktif. Dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk semua peserta dan Kominfo maupun Kompas yang menjadi narasumber pada pagi hari ini. Terakhir kami akan minta closing statement barangkali dari dua narasumber kita. Mungkin untuk Prof Wid, catatan terakhir kami barangkali adalah ini lama-lama krisis ini kan kita tidak tahu ya, panjang sekali berakhirnya, dan sekarang juga sudah mulai bergeser. Kalau awal dulu perannya masih pusat mendominasi, tapi sekarang kan juga sudah berbagi peran ke daerah juga gitu. Nah, bagaimana Kominfo menempatkan diri di new normal dan selanjutnya, karena kita belum tahu kapan berakhir, berbagi peran ini juga berbagi peran dengan tadi ada institusi lain ya di pemerintah ini yang juga sering sebenarnya membuat statement tentang dalam konteks pandemi COVID ini, misalnya dengan KSP, koordinasinya bagaimana, Prof? Karena orkestrasi tadi ya, termasuk juga dengan di level kementerian. Ini ada sering yang kita dengar itu Kominfo itu kadang publik bayangannya seperti zaman Pak Harmoko dulu gitu, powerful gitu. itu banyak orang yang kadang-kadang menulis seperti itu akhirnya gitu. Nah, ini apa mungkin Pak Profit bisa menjelaskan yang tidak mungkin dilakukan di saat konteks masyarakat sekarang dibandingkan dengan zaman dulu gitu. Ini terakhir mungkin nanti Profit bisa berikan closing statement. Monggo, Prof. Baik, yang pertama memang bagi peran sekarang ini banyak di daerah, apalagi ini terkait dengan adaptasi kebiasaan baru ini, betul-betul data lapangan menjadi sangat penting menentukan sektor apa yang akan dibuka, kemudian sejauh mana keterlibatan masyarakat di dalam pembukaan sektor tersebut terkait dengan kesiapan secara epidemiologi, secara layanan kesehatan di daerah tersebut. Dan kami di gugus tugas itu ada gugus tugas pusat, ada gugus daerah, dan sekarang ini datanya sudah terintegrasi jadi satu, sehingga memang kerjanya menjadi sangat lebih cepat gitu ya, lebih cepat. Termasuk juga keterlibatan kementerian lembaga, termasuk kami ini berkolaborasi dengan Istana, dengan kantor staf presiden, dan juga dengan juru bicara, baik juru bicara resmi presiden maupun juru bicara gugus tugas. Jadi kami ini jadi satu tim, Mas, jadi satu tim yang saking banyaknya membernya, ini kami punya dikelompokkan menjadi 7 kelompok-kelompok tugas. Ya. Dan itu masing-masing dikonsolidasi di gugus tugas bagian komunikasi publik. Nah, itu yang pertama. Termasuk sampai kenapa harus ada tambahan yang menyampaikan, tidak hanya Pak Juri, tapi ada tambah juga Dr. Reza dan seterusnya. Itu pertimbangannya, termasuk juga kami sekarang ini sedang mendesain. Kalau kemarin itu kan banyak relawan ya, karena memang baru ya, jadi relawan itu banyak sekali. Tapi pada saat sudah 3 bulan, 4 bulan ini kan ada limitasi resource itu, sehingga kita akan mendesain cara kerja yang lebih berdimensi jangka panjang, karena kita belum tahu habisnya sampai kapan. Dan itu agak strategis memang, agak strategik ya, kita membuat strategic planning untuk komunikasi publik ke sana. Itu yang saya kira menjadi penting, makanya kami sekarang ini staminanya bukan sprinter lagi, tapi staminanya maraton ini, pelari maraton. Ya. Jadi pelari maraton, dan kami juga setuju itu tadi betul, kami memang pentahelik, apalagi dengan media, kami sangat dekat, kami berkali-kali, ini 6 kali yang saya hitung, itu ketemu dengan ownernya bahkan ya, ownernya ataupun pimretnya, yang kemudian ini musuh kita ini sungguh kita. Jadi saya kira itu Mas Andre, jadi dari sisi pusat daerah sekarang ini banyak dikerjakan di daerah, tapi dari sisi pusat
kita antara Istana, Jubir, dan KSP ini menjadi orkestrasi bersama-sama. Nah, kemudian kalau mimpi, sebetulnya saya juga punya mimpi, Mas. Jadi bagaimana pemerintah itu hadir dan pemerintah itu kuat di dalam komunikasi publik. Tetapi dalam prakteknya, sistem komunikasi saat ini kan sudah tidak kayak dulu lagi. Jadi sistemnya sudah ada sosial media yang itu tidak bisa kita atur kayak dulu, media misalkan TVRI saja, RRI saja, kan nggak mungkin. Jadi, tetapi kalau penguatan komunikasi publik di era digital ini jadi kita, karena bagaimanapun juga masyarakat itu harus ada acuan supaya kita ini tujuan bersama-sama itu tercapai. Ini sekedar kami sampaikan. Kegiatan kami di IKP ini acuannya adalah bagaimana komunikasi itu mencapai untuk bangsa, untuk kesejahteraan masyarakat, sampai pada ikut ketertiban dunia di pembukaan itu yang kami canangkan. Jadi dengan komunikasi itu tujuan founding fathers kita juga tercapai, karena memang komunikasi of nation, jadi darah kehidupan untuk nation ini. Pada saat kita tidak bisa kena ke semuanya, akan ada dysfunction di dalam organ-organ masyarakat itu. Ini menjadi semangat kita. Dan ini menjadi gerakan gerakan transformasi dari dunia yang dulu sistem politiknya seperti itu menjadi sistem politiknya yang sekarang ini sangat demokratis, tetapi keberadaan komunikasi negara itu tetap dibutuhkan untuk masyarakat. Itu. Baik, terima kasih sekali Prof. Penutup yang sangat menginspirasi, dan mudah-mudahan setelah ini tidak ada pertanyaan-pertanyaan tentang tapi konduktornya tetap dari Kominfo ya, Prof. Konduktor orkestrasi komunikasi publik itu. Ya, ini menjawab beberapa pertanyaan di masyarakat. Selanjutnya Mas Wisnu, closing-nya Mas. Silakan. Ini tinggal 1 menit nih. Ya, pas. Jam 12. Ya, saya singkat aja sih. Kita akan menghadapi era ketidakpastian ini, akan tidak pasti kapan akan berakhir. Tapi ini kabar baiknya adalah kita akan selalu beradaptasi dan memacu dinamisme atau dinamika di dalam diri kita untuk terus beradaptasi. Bahwa kita pertama bingung, lalu kemudian kita mengadaptasi, sekarang bingung lagi, dan siap-siap beradaptasi, itu kabar baik. Kita menggunakan nalar kita, menggunakan rasio kita, menggunakan kemampuan kita merespon situasi yang berubah untuk menyikapi secara tepat. Dan bagi saya sebagai orang praktisi di media, pesan juga untuk government PR, tidak pernah atau tidak perlu meragukan bahwa upaya baik yang dilakukan oleh government PR itu akan berseberangan dengan upaya baik dengan media. Media punya peran itu juga, sama-sama. Kita tinggal beriringan. Hanya memang perlu memilah sebenarnya bagi government PR untuk menentukan media mana yang akan diajak untuk kepentingan public relation itu. Karena nggak semua. Dan kalau salah media bisa blunder juga sih sebenarnya. Itu pesan saya. Dan situasi yang tidak pasti ini kapan berakhir, ya kayaknya juga nggak akan berakhir, nanti bisa muncul ketidakpastian baru, tapi kemampuan kita beradaptasi itu yang akan menentukan ketangguhan kita untuk merespon perubahan itu. Itu aja sih closing saya, karena belum final ini situasinya, kita akan menghadapi situasi yang mungkin tidak lebih mudah dari sekarang juga, saya juga nggak tahu apa lebih mudah, kita berharapnya sih lebih mudah. Demikian Mas Andre dan Prof. Ya, terima kasih Mas Wisnu, luar biasa, dan ini masih akan berlanjut ya, risetnya Juli akan keluar lagi ya dari. Ya, kita sedang melakukan riset KG Media Research di bulan Juli ini untuk melihat apa yang sebenarnya ada di publik. Mudah-mudahan nanti bisa kita share juga di acara kayak gini. Ya, baik, terima kasih Mas. Dan kita sudah sampai di penghujung acara hari ini. Berapa hal yang bisa kita garis bawahi, misalnya adalah adaptasi, itu satu kata kunci yang perlu terus dilakukan, dan terlebih bagi government PR karena dinamikanya yang sangat kencang sekali, sehingga terus dievaluasi dan apa yang masih belum tercapai mungkin harus kita perbaiki bersama, termasuk tidak hanya di pusat tapi juga di pemerintah daerah.
Dan media merupakan partner yang bagus ya, terutama media mainstream, media yang kredibilitasnya sudah teruji, itu adalah partner yang bagus untuk GPR, termasuk tadi bersinergi dalam menyampaikan pesan-pesan untuk publik terkait informasi COVID ini. Dan kemudian ke depan juga Kominfo tadi membuka peluang untuk dilakukan riset-riset kerjasama sehingga bisa lebih detail mengetahui hasil dari apa yang sudah dilakukan selama ini maupun insight ya, mendengar aspirasi publik, mendengar hal-hal ekspektasi yang diharapkan, kebiasaan-kebiasaan dari publik sehingga nanti lebih mudah mengarahkan ya informasi maupun memilih media yang tepat untuk menyampaikan semua informasi dari pemerintah ini dalam rangka menangani COVID-19. Baik, kita tidak akan berpanjang lagi meskipun ya tetap tidak sampai pada kesimpulan yang utuh karena kita belum sampai di akhir, kata Mas Wisnu tadi masih akan menjalani ini, dan mungkin yang kita bisa sampaikan adalah mudah-mudahan semua sehat terus, terutama Profit yang harus saya kira 24 jam itu standby untuk mengawal terus pemerintah hadir di tengah krisis COVID-19 ini. Jadi sama-sama kita doakan semoga bisa segera keluar dari krisis pandemi di Indonesia ini sehingga bisa kembali ke kehidupan yang normal seperti biasa. Baik, sebagai moderator, saya mengakhiri diskusi kita hari ini. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada dua narasumber kita yang sangat luar biasa, Prof. Widodo Muktio, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Republik Indonesia, serta Mas Wisnu Nugroho, pemimpin redaksi Kompas.com yang sudah bersedia berbagi pada pagi hingga siang hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan selama membawakan acara kita hari ini, dan nanti hasil diskusi kita akan ditayangkan di laman YouTube Lab PR Prodi Komunikasi FISIP UNS. Terima kasih kepada semua peserta juga, dan sampai bertemu di kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya, Selamat siang. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Mas Terima kasih, Prof. Terima kasih, Mas Wisnu. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Mas Wisnu. Foto dulu enggak? Foto dulu tulisan-tulisan semua. Adelika, mau foto dulu enggak? Mas Wisnu kayaknya sudah live ya. Keluar. Sama Profit aja kan, masih ada Profit. Profit keluar. Sudah juga. Itu ada Monik baru muncul. Profit baru aja keluar. Tapi tadi sudah saya capture kok, Bu. Oh iya, sip. Ya, kita berarti meninggalkan lapangan upacara ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Salam.